Di dalam bus sekolah, anak-anak SMA ini lagi asyik ngobrol heboh soal masa depan mereka. Buat mengabadikan momen langka ini, salah satu dari mereka langsung berinisiatif bikin sesi wawancara dadakan, biar bisa saling curhat. Terus ada cowok bernama Dani yang tiba-tiba berdiri dan teriak, kalau dia pengen banget kurus. Sementara murid lain malah sesumbar mau mengalahkan semua orang dan jadi yang nomor satu. Murid-murid lain pun ikutan pamer ambisi mereka sampai akhirnya ada satu cowok bernama Ryan yang dapat telepon dari ibunya. Sang ibu cuma berpesan di seberang sana, agar dia nggak usah bertindak gegabah. Pas Ryan lagi menangin ibunya, tiba-tiba si Ton teriak mau jadi raja idola, yang langsung disoraki sama si bus disuruh berhenti mimpi di siang bolong. Di sisi lain, Pak sopir bus mulai merasa kesal, sekaligus curiga, karena jalanan di depan mendadak sepi banget. Jalanan itu kayak membentang tanpa ujung yang jelas. Nah, di saat yang sama, si pewawancara berambut pendek mulai gemas sendiri, karena dari tadi Serena cuma diam saja dan nggak mau ikutan bicara. Padahal sebenarnya Serena, yang duduk di dekat Ryan, sedari tadi cuma diam sambil terus memperhatikannya. Si pewawancara lalu mengingatkan, kalau ini mungkin jadi satu-satunya kesempatan mereka buat jujur dari hati ke hati. Mendengar itu, tatapan Serena langsung berubah mantap. Dia langsung berdiri menghampiri Ryan yang masih sibuk di telepon ibunya soal kekhawatiran keluarga mereka. Tepat ketika sang ibu bilang Ryan adalah segalanya, perhatian cowok itu mendadak teralihkan ke arah Serena. Dengan sisa keberaniannya, Serena akhirnya menyatakan cinta pada Ryan. Pengakuan mendadak itu langsung bikin si bus diam 1000 bahasa. Gak butuh waktu lama, anak-anak langsung heboh dan maksa Ryan buat nerima ungkapan cinta itu. Ada yang bilang Ryan beruntung banget, tapi si cowok berkacamata malah sinis dan menganggap cinta cuma hormon sesaat. Di saat si kacamata meremehkan Ryan, dia menyadari ada kabut aneh di luar jendela. Pak sopir sendiri mulai panik karena pandangannya terhalang kabut tebal. Begitu dia mencoba fokus melihat ke depan, matanya langsung terbelalak syok. Di dalam bus, Ryan masih membisu setelah ditembak Serena. Salah paham dengan keheningan itu, Serena langsung berbalik dengan sedih. Tapi tiba-tiba saja, bus tersebut mengeram mendadak dengan sangat keras. Untungnya Ryan bergerak cepat dan langsung mencengkeram pergelangan tangan Serena. Jelas saja cewek itu kaget, memanggil namanya dengan bingung, lalu bertanya apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tanpa menjawab, Ryan langsung menarik Serena ke pelukannya, agar terlindung dari guncangan hebat. Mereka jatuh bersamaan hingga bikin Serena salah tingkah, dan mengingatkan kalau teman-teman melihat mereka, tapi Ryan abai, dan berteriak menyuruh semua orang untuk merunduk. Anak-anak langsung tiarap tepat saat seluruh kaca jendela bus pecah berkeping-keping. Di saat yang sama, sebuah kekuatan misterius mulai menarik bagian belakang bus dengan sangat kuat. Jalanan dan pepohonan di sekitar mendadak terdistorsi, sampai akhirnya bus malang itu tersedot ke dalam pusaran raksasa. Kalian bayangkan saja, di hari yang sama, berita langsung heboh melaporkan kecelakaan horor di jalan tol Sucheong. Laporan awal menyebutkan sebuah bus sekolah menerobos pembatas jembatan tanpa korban yang jelas. Polisi bahkan memblokade area, hingga ambulans pun dilarang masuk tanpa ada korban luka yang dievakuasi. Tapi tim jurnalis berhasil menemukan jalan rahasia menuju TKP asli. Bertekad menguak konspirasi ini, sang reporter mengajak penonton untuk terus mengawal penyelidikan mereka. Sayangnya, tiba-tiba ada orang asing yang sengaja menghalangi lensa kamera hingga memicu amarahnya. Kamera mereka akhirnya dijatuhkan ke tanah, lalu diinjak sampai hancur. Seorang pria berambut putih bersama teman wanitanya memperingatkan kalau ada beberapa tempat terlarang yang jika nekat didekati, hanya akan berujung pada maut. Meski diancam, si reporter tetap bersikeras kalau mereka sudah melanggar kebebasan pers. Dia bahkan menantang dan bersumpah akan membongkar semua kebusukan kelompok misterius tersebut ke publik. Tapi sebelum situasi makin panas, tanah di bawah kaki si rambut putih mendadak retak hebat. Retakan mendadak itu bikin dia tersentak, dan pas dia melirik ke bawah, sebuah lubang raksasa sedang menganga lebar. Dia juga mencium bau yang sangat familiar di udara, lalu bertanya pada rekan wanitanya, apakah dia merasakan hal yang sama. Sebelum dijawab, seorang polisi mendadak meneriaki mereka sebagai penyusup karena dilarang keras memasuki area kecelakaan tanpa izin. Sambil mengancam, polisi itu berusaha mengusir mereka, bahkan sampai mendorong tubuh si rambut putih, tak terima rekannya disentuh. Wanita di sampingnya langsung mencengkeram pergelangan tangan si polisi, lalu memelintirnya hingga dia berteriak kesakitan. Tepat setelah itu,
si rambut putih langsung mengeluarkan kartu identitasnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Liam, anggota dari unit investigasi khusus. Begitu melihat lencana itu, si polisi langsung gemetaran, karena tahu unit ini terkenal suka mengeksekusi keputusan di tempat tanpa prosedur rumit. Di tengah kepanikannya, Liam langsung meminta laporan kronologi kejadian di lokasi tersebut. Tanpa bantahan, si polisi langsung memandu mereka ke bangkai bus dan melaporkan kalau 10 murid lebih beserta satu guru hilang misterius. Anehnya lagi, tidak ditemukan petunjuk apapun ataupun bercak darah di sana. Mendengar itu, Liam menanyakan laporan lainnya. Si polisi lalu mengungkapkan kalau ada satu mayat yang baru saja ditemukan. Liam pun mendekati jasad tersebut, sementara si polisi menjelaskan kalau identitasnya masih misterius. Tim forensik bahkan menyebut jasad itu termumifikasi hanya dalam waktu 6 jam, sesuatu yang di luar nalar sehat. Tapi anehnya, informasi gila ini justru membuat Liam makin tertarik. Sikap Liam bikin si polisi makin cemas, sampai-sampai dia bertanya, apakah ada petunjuk yang terlewat. Tiba-tiba saja, terdengar suara teriakan seorang wanita paruh baya yang memaksa menerobos garis polisi sambil menangis histeris tak percaya putranya tewas. Dengan suara gemetar penuh keputusasaan, ibu itu memohon agar diizinkan masuk. Si polisi yang tahu kalau wanita itu hanya hidup berdua dengan putranya langsung merasa iba. Namun, Liam justru menyipitkan mata sambil terus memperhatikan gerak-gerik wanita itu. Dia lalu menyuruh rekannya, Tao, untuk mengawasi ketat seluruh keluarga dari murid yang hilang selama 24 jam tanpa celah sedikit pun. Saat Tao menerima perintah itu dengan tenang, si ibu yang berduka mulai memanggil-manggil nama Ryan. Air matanya mengalir deras menuntut jawaban di mana putra satu-satunya itu berada sekarang. Beberapa jam sebelumnya, para murid di dalam bus terlempar ke segala arah akibat guncangan dahsyat. Di tengah kesadarannya yang samar saat terseret pusaran, Ryan mendengar seseorang memanggil namanya sebelum akhirnya terbangun di tempat asing yang buram. Orang di sampingnya langsung merasa sangat lega dan kegirangan melihat dia akhirnya sadar kembali. Ryan mencoba duduk menahan rasa sakit luar biasa di kepalanya selagi sayup-sayup mendengar suara cemas dari Faye dan Serena. Tapi pas dicoba buat berdiri, fisiknya malah ambruk ke tanah karena seluruh badannya masih terasa ngilu dan remuk. Melihat hal itu, Serena panik setengah mati dan langsung berlari menghampiri Ryan dengan mata yang berkaca-kaca. Cewek itu langsung memeluk Ryan erat karena lega dia selamat. Tapi coba kalian lihat, mata Ryan malah melotot shock saat menyadari betapa anehnya kabut tebal di sekeliling mereka sekarang. Dengan suara gemetar bingung, Ryan bertanya di mana mereka sekarang dan bagaimana nasib teman-temannya yang lain. Faye dan Serena cuma saling pandang dalam diam sebelum akhirnya Faye menunjuk ke arah atas. Ryan perlahan mendongak ke atas. Dia melihat teman-teman sekelasnya tergantung pingsan di udara, dan Faye berbisik kalau posisi mereka memang sudah begitu sejak tadi. Ryan sampai kehabisan kata-kata melihat kegilaan itu, tapi keheningan pecah saat Serena mulai histeris berspekulasi buruk. Dia berteriak ketakutan menduga teman-teman mereka sudah mati. Sebelum tiba-tiba ucapan itu terputus karena semua orang langsung jatuh berdebum ke tanah. Begitu tersadar satu persatu, anak-anak mulai kebingungan mencari tahu keberadaan mereka sekarang. Menyadari kepanikan masal ini bisa berujung petaka, ketua kelas langsung maju mengambil alih situasi dan menuntut semua orang agar tetap tenang. Ketua kelas bersikeras buat segera menghubungi polisi dan menanyakan ponsel siapa yang masih aktif. Sialnya, begitu diperiksa bersama-sama, sinyal di seluruh gawai mereka benar-benar mati total tanpa sisa. Kenyataan pahit itu bikin suasana makin kacau sampai ada murid yang mendesak Peter, si murid terpintar di kelas, buat menjelaskan situasi gila ini. Peter sendiri langsung terdiam sambil berpikir keras mencari jawaban logis. Dia menggigit jempolnya cemas membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Tiba-tiba ketua kelas mengusulkan buat mencari bantuan ke pos polisi di Jalan Shire. Tapi Peter menganggap rencana itu sangat konyol dan naif. Saat ada murid cowok yang menawarkan diri buat pergi, Peter langsung melarangnya dengan tegas. Dia lalu menyindir sang ketua kelas untuk pergi membuktikan idenya sendiri, tapi ketua kelas menolak karena merasa harus tetap tinggal menjaga keselamatan semua orang. Ketegangan makin memuncak karena anak-anak mulai menolak berlama-lama diam di tempat aneh ini. Di momen kritis itulah, Ryan akhirnya angkat bicara dan memperingatkan agar tidak ada satupun orang yang pergi sendirian. Dia mewanti-wanti
Kalau kabut di sini sangat tidak normal dan bertindak ceroboh hanya akan mendatangkan bahaya besar. Peter malah dengan santainya menyindir Serena untuk membujuk orang lain karena penampilannya yang cantik, yang langsung mendapat tatapan tajam dan dingin dari Ryan. Meskipun dia sendiri kelihatan santai banget, dia sengaja mengingatkan yang lain kalau guru mereka masih pingsan dan sang sopir bus sudah menghilang misterius. Beberapa murid mulai menangis saat dia bilang kalau tidak ada apalagi di balik kabut itu. Sambil berbalik ke arah ketua kelas, dia berbisik kalau menemukan polisi bakal bikin reputasinya naik, dan saran itu jelas berhasil memancing perhatian sang ketua kelas. Sempat ragu sejenak, ketua kelas akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian, tapi Ryan terus mengawasi senyum tipis Peter dengan penuh rasa curiga. Sementara itu, sang ketua kelas mulai melangkah perlahan mendekati dinding kabut yang sangat tebal. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya saat dia melangkah makin dekat. Meski begitu, dia tetap menyuruh semua murid menunggu di tempat selagi dia pergi mencari bantuan polisi. Mendengar itu, Serena diam-diam berdoa agar ketua kelas bisa kembali dengan selamat. Di saat bersamaan, Peter perlahan mengangkat tangan dan menyentuh kabut misterius itu. Begitu ujung jarinya menempel, rasa perih yang sangat tajam langsung menusuk kulitnya. Dia buru-buru menarik tangannya kembali, mulai curiga dengan keanehan kabut tersebut. Sementara itu, sang ketua kelas terus berjalan masuk lebih dalam. Kabutnya sangat pekat sampai-sampai dia kesulitan mengingat ke arah mana letak kantor polisi berada. Tapi tanpa peringatan, mendadak, dia merasa seluruh tubuhnya kaku. Dia langsung melihat ke bawah dan terkejut melihat kakinya sudah berubah menjadi tulang belulang. Dia panik setengah mati melihat tangannya yang gemetar juga mulai membusuk dengan cepat. Dan persis di saat ginting ini kalian dengar itu suara jeritan melengking bergema dari kabut. Ryan langsung menoleh kaget, sadar itu teriakan minta tolong dari ketua kelas. Ketua kelas mencoba bergerak mundur sambil memohon dengan sangat agar diselamatkan. Sayangnya, kedua kakinya sudah benar-benar menjadi tengkorak. Dia langsung terjatuh dan terpaksa merangkak ke arah teman-temannya. Beberapa murid berteriak histeris ingin membantunya, tapi Ryan langsung menahan mereka dan menyuruh semuanya menunggu. Mereka malah memaki Ryan penakut. Namun Ryan membalas kalau bertindak gegabah tanpa rencana matang, jauh lebih berbahaya bagi mereka. Dia lalu berbalik meminta jaket luar milik Faye, yang tentu saja membuat gadis itu terkejut. Ryan kembali mendesak meminta lebih banyak jaket, dan Faye akhirnya menurut meskipun masih merasa ragu. Ryan mulai mengikat jaket-jaket itu menjadi satu untuk membuat tali darurat yang panjang. Setelah mengikatkan batu di ujungnya, dia melempar tali kain itu sekuat tenaga ke arah kabut. Ujung tali mendarat tepat di dekat ketua kelas, dan Ryan berteriak menyuruhnya memegang erat tali tersebut. Tangan gemetar, ketua kelas mencengkeram tali kain itu, sementara Ryan menariknya dengan sekuat tenaga. Tarikannya sangat berat, hingga sambungan kainnya mulai terlihat robek. Melihat hal itu, keringat dingin membanjiri wajah Ryan. Setelah perjuangan yang sangat menegangkan, ketua kelas akhirnya berhasil ditarik keluar dari kabut. Sentakan keras dari tarikan itu bahkan membuat tubuhnya menabrak Ryan. Ngeri banget, tubuh ketua kelas rupanya sudah menjadi tengkorak, yang sempat membisikkan sesuatu tentang kabut itu. Belum sempat dia selesai bicara, para murid menjerit karena sisa jasadnya hancur jadi debu. Malamnya, Liam tampak santai memakan stroberi. Di dekat kakinya tergeletak sisa jasad sang ketua kelas. Liam bergumam, kalau semakin indah rupa suatu buah, maka akan semakin mudah membusuk saat mendapat tekanan yang berat. Namun sambil berkata begitu, dia penasaran apakah kali ini akan ada pengecualian yang menarik. Liam tetap duduk tenang di sana, sementara di seberang kabut, para murid yang ketakutan juga masih bertahan di lokasi yang sama. Dani mulai menangis kencang, yang langsung membuat beberapa murid lain merasa sangat kesal. Dia beralasan ingin pulang, karena takut dimarahi ibunya kalau terlambat kembali ke rumah. Tapi bukannya ditenangkan, dia malah dibentak untuk diam dan berhenti menangis. Terpaksa dia menahan tangisnya sebelum melihat sesuatu di dekatnya. Seseorang sedang menulis memakai ranting di tanah, yang ternyata adalah Ryan. Dani langsung mendekat dan bertanya apa yang dilakukannya. Ryan menjawab sedang menyusun petunjuk misteri ini, bikin Dani makin bingung. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring bertanya di mana mereka. Rupanya guru mereka, Saul, sudah siuman. Sambil memegang kepalanya yang sakit, dia berdiri dan heran kenapa ada begitu banyak kabut tebal di sekeliling mereka. Dia melihat ke sekitar dengan bingung, menanyakan bus serta sopir mereka, lalu mulai menginterogasi para murid.
Dia mencengkeram salah satu murid, mengingatkan kalau mereka baru saja ada di bus. Dia menuntut penjelasan dari yang lain, tapi karena semua bungkam, dia mendesak mereka bicara. Taung akhirnya menyuruh sang guru untuk diam saja, karena tidak ada yang mau menjelaskan semuanya dari awal. Beberapa murid juga berbisik kesal kalau guru mereka ini memang selalu tidak tahu apa-apa bahkan saat mengajar. Mencekam sekali, atmosfer di sana mendadak tegang dan Rian langsung merasakannya. Saat itulah Sena memanggil namanya sambil memegang erat lengannya. Rian pun berbalik bingung dan bertanya ada apa. Sena berbisik kalau dia ingin buang air, tapi merasa takut jika hanya ditemani Fei saja. Mendengar hal memalukan ini tentu membuat Rian salah tingkah dan bingung harus menjawab apa. Setelahnya, Sena berjalan ke semak-semak terdekat sambil meminta mereka berdua tidak menoleh. Rian mengangguk dengan canggung sementara Fei menjamin kalau dia akan menjaga agar Rian tidak macam-macam. Tetap saja, Sena merasa sangat malu karena harga diri dan citra anggunnya kini runtuh seketika. Sementara itu, Rian dan Fei yang berdiri membelakanginya bisa mendengar jelas suara berisik Sena buang air. Tentu saja, suara nyaring itu membuat keduanya mati kutu karena canggung. Fei mulai berkeringat dingin sambil memutar otak mencari topik pembicaraan demi mencairkan suasana. Tatapannya segera tertuju pada tangan Rian, dan dia bertanya barang apa yang sedang digenggam cowok itu. Rian menjawab kalau ini adalah sobekan baju milik ketua kelas. Penjelasan ini membuat Fei terkejut, karena jasad sang ketua kelas kan sudah lenyap tak berbekas. Rian heran kenapa serpihan baju itu tersisa padahal jasadnya lenyap tanpa jejak. Fei lalu ragu-ragu bertanya, apakah mereka semua nantinya juga akan mati terjebak di dalam kabut ini? Bahaya mengintai. Dia terdiam memikirkan ancaman lain dan mengakui kalau situasi bisa memburuk. Bikin kita ikutan cemas. Sena langsung mendesak minta penjelasan lebih lanjut. Rian menjawab kalau ini soal ketersediaan makanan mereka, tapi obrolan terputus saat Sena kembali sambil berterima kasih. Melihat ekspresi murung mereka, Sena bertanya ada masalah apa, namun Rian cepat-cepat mengelak dan bilang tidak ada apa-apa. Seiring berjalannya waktu, para murid hanya bisa berkumpul lemas saling berpelukan di sudut jalan, tidak ada yang tahu pasti kapan mereka bisa pulang. Hari pun mulai menggelap dan rasa lapar kini mulai menyiksa mereka semua. Alhasil, mereka hanya bisa menundukkan kepala dalam kesunyian. Sementara itu, seorang siswi mengaku kalau bekal makanannya sudah habis dan dia sangat kelaparan. Dia lalu menanyakan tentang sisa biskuit terakhir pada anak laki-laki di sebelahnya. Cowok itu buru-buru berbohong kalau biskuitnya sudah habis, padahal sebenarnya dia menyembunyikannya. Mendengar jawaban tersebut, si gadis hanya bisa bergumam sedih karena perutnya yang sudah sangat keroncongan. Tapi, dia melihat gerak-gerik cowok itu sangat mencurigakan walau si cowok terus mengelak. Begitu matanya menangkap makanan yang disembunyikan, dia menuntut bagian, namun si cowok justru mendorongnya kasar dan mengklaim makanan itu miliknya sendiri. Si gadis pun menuduhnya tega mendorongnya demi makanan, padahal sebelumnya mengaku sukar. Saat si cowok membalas kalau perasaan itu sudah tidak penting lagi, Dani diam-diam memperhatikan mereka sambil perlahan merogoh sakunya saat yang lain lengah. Dia langsung berbalik membelakangi mereka untuk menutupi makanannya sendiri, lalu mulai melahapnya dengan rakus tanpa ragu sedikit pun. Belum sempat makanan itu tertelan, mendadak seseorang menginjak punggungnya, lalu menendangnya dengan sangat keras, hingga Dani memuntahkan semua isi mulutnya. Para murid langsung tersentak ngeri saat tahu pelakunya adalah guru mereka sendiri, tanpa memedulikan keterkejutan sekitar. Lesau memungut makanan Dani tersebut. Dani berteriak kalau itu makanannya, tapi sang guru yang kejam malah mencibirnya kasar. Dia langsung memukul Dani dan menegaskan kalau makanan itu sekarang menjadi miliknya. Ketika Dani terbaring menangis di tanah, Zhao berteriak meminta perhatian dari semua orang. Dia memerintahkan para murid untuk menyerahkan seluruh sisa makanan mereka dan menegaskan mulai detik ini mereka wajib mematuhinya. Dani hanya terkapar di tanah saat Zhao membentak mereka untuk bergegas. Murid lain mulai berpikir guru mereka sudah gila. Sementara Zhao terus-menerus melontarkan makian kasar kepada mereka. Sena gemetar ketakutan dan spontan memeluk Fei erat-erat. Di sisi lain, Peter hanya terdiam melihat Zhao yang terus berteriak menuntut sisa makanan. Ancaman sang guru makin brutal, membuat Rian sadar kalau dia sudah kehilangan akal sehatnya. Rian juga paham betul kalau di dalam kabut ini, hanya kekuatan fisik yang berkuasa,
Tiba-tiba Xiao menendang salah seorang murid perempuan yang sedang mendekap erat makanannya. Tendangan keras itu begitu telak sampai membuat si gadis memuntahkan darah segar, sambil menatap dingin tubuhnya yang terkapar di tanah. Xiao memakinya karena berani menyembunyikan makanan, lalu membentak orang berikutnya untuk menyerahkan semuanya. Murid bernama Wang disenggol oleh temannya yang mengingatkan kalau sekarang adalah gilirannya. Rahang Wang mengeras menahan amarah yang meluap. Dia langsung berdiri tegak dan menantang kenapa mereka harus menyerahkan makanan mereka, membuat semua orang terkesiap kaget. Mereka cuma bisa dengerin saat cowok ini nuduh Xiao nyalahgunain wewenangnya. Muka Xiao langsung sepet pas Wang bilang mereka semua bakal mati kelaparan kalau satu orang serakah maruk sendiri. Dia bahkan nancem kalau orang tua mereka tahu, hidup Xiao bakal sengsara. Anehnya, Xiao malah setuju dan nyuruh dia maju buat ambil makanan. Wang kaget banget, tapi teman-temannya langsung bisik-bisik ngelaran dia mendekat. Mengabaikan peringatan itu, dia sok berani bilang gak takut dan bakal balik bawa makanan. Dia pun mulai melangkah ngedeketin Xiao dengan sangat hati-hati. Pas Wang udah dekat, Xiao tiba-tiba ngeluarin pulpen yang disembunyiin di lengan bajunya sambil senyum licik. Rian yang melihat itu langsung tahu ini bahaya. Dia buru-buru teriak nyuruh Wang menghindar, tapi Wang malah bengong kebingungan. Detik itu juga, Xiao nerjang maju dan langsung nusuk dia pakai pulpen. Jeritan kesakitan Wang langsung menggema, tapi senyum di wajah Xiao malah makin lebar. Murid-murid di sekitar langsung mundur ketakutan, sementara Xiao dengan dingin ngingetin Wang kalau dia itu guru di sini. Sambil melihat Wang yang kesakitan megangin lukanya, Xiao ngejek dia yang sok jagoan tadi. Dia juga ngoceh kalau mereka selalu semena-mena dan ngehina dia cuma karena punya banyak duit. Terus dia langsung nyengkeram kerah baju Dani sambil nanya, apa bocah itu bakal ngadu ke orang tuanya yang kaya buat balas dendam nanti. Dani langsung nangis kejar. Dia mohon-mohon minta tolong. Tapi Xiao malah ngehempasin dia dan nyuruh semuanya berhenti bermimpi buat bisa keluar dari tempat ini. Anak-anak pada bingung. Lalu Xiao nunjuk ke arah kabut tebal yang gak ada ujungnya sambil bilang dia belum pernah lihat yang kayak gini. Di tempat ini gak ada aturan atau orang kaya sombong di atasnya. Makanya dia suka di sini. Dengan nada super ngeri, dia ngegertak kalau gak bakal ada yang bisa lolos hidup-hidup. Ucapan itu kayak kutukan yang terus nempel di otak mereka pas kelaparan mulai melanda. Satu persatu murid mulai tumbang karena lemas. Dilasil, Rian dan yang lain kayaknya belum sadar seberapa parah situasi mereka sekarang. Sementara Sena gemetaran ketakutan di pojokan, Xiao malah asyik makan dengan sangat tenang. Begitu makanannya habis, tatapan tajamnya mulai mengarah ke mereka lagi. Sementara itu, kantor polisi udah rem digedor warga karena gak ada kabar terbaru soal kecelakaan itu. Siaran langsung TV nunjukin para orang tua yang ngamuk nuntut penjelasan ke pihak berwenang. Pas diwawancarai, mereka beneran frustrasi karena anak-anak mereka belum juga ketemu sampai sekarang. Beberapa orang tua bahkan nangis histeris pas nyeritain anak mereka yang hilang gak jauh dari sana. Liam cuma ngeliatin dengan tenang sampai akhirnya dia didesak buat ambil tindakan karena area itu sepi berhari-hari dan gerbangnya belum ketemu. Tanpa ragu, dia akhirnya ngejawab pertanyaan dari Taul. Dia natap mata cewek itu dan bilang mereka bakal lanjut terus karena dia orangnya cukup sabaran. Pas dia mau PDKT, Taul langsung ngingetin kalau keselamatan anak-anak itu yang paling penting. Habis ngomong gitu, dia langsung nyeplak kepala belakang Lian biar gak banyak tingkah. Tapi obrolan mereka kepotong suara teriakan nyari polisi. Ternyata itu ibunya Rian yang mohon-mohon minta anaknya diselamatin. Dia yakin Rian belum mati dan ngaku sempat ngelihat dia. Tapi polisi malah nyuruh dia tenang. Liam yang ngelihat itu merasa kasihan karena rasa sedih sering bikin orang tua berhalusinasi. Tapi ibunya Rian tiba-tiba teriak histeris kalau dia beneran ngelihat anaknya. Dia juga bilang anaknya dikepung kabut tebal yang langsung bikin Liam kaget dan mikir. Dia langsung nanya ke Tao anak siapa yang dimaksud ibu itu. Tao ngasih sebuah tablet dan ngejelasin kalau anak ibu itu dari kelas 1. Liam langsung ngelihat ke layar dan merhatiin info tentang Rian secara detail. Di sisi lain, ibu Rian masih terus memohon bantuan polisi sampai ada yang nawarin buah. Liam muncul dari belakang polisi. Dia manggil ibu itu dengan lembut, terus dia ngajak ibu itu buat ngobrol di tempat yang lebih sepi. Gak lama kemudian, di dalam ruangan, ibunya Rian duduk gemeteran sambil megang cangkir pas nyeritain malam hilangnya sang anak. Dia ngaku sempat mimpi aneh, dan pas Liam nanya mimpinya kayak gimana,
Dia bilang rasanya ganjil banget. Di mimpi itu, Rian kayak terjebak di kabut tebal dan gak bisa kabur. Dia ngelihat Rian lari dan mencoba ngejar, tapi gak pernah bisa kekejar sampai mereka terus-terusan berpapasan tanpa ketemu. Terus, tiba-tiba aja Rian muncul tepat di depannya. Dia seneng banget dan langsung mau meluk dia, tapi pas mau disentuh, tangan Rian malah berubah jadi lembaran kertas yang berhamburan. Layo kayak kelopak bunga gugur sambil terus manggil ibunya. Kejadian itu bikin dia shock berat. Beberapa saat kemudian, dia langsung terbangun dari mimpi buruk itu sambil teriak manggil nama anaknya. Di saat yang sama, minumannya tumpah ke lantai dan bikin dia refleks ngelihat ke bawah. Di pantulan air itu, dia ngelihat bayangan Rian lagi narik sesuatu. Mengingat bayangan itu, dia yakin banget kalau apa yang dia lihat bukan cuma halusinasi biasa. Setelah dengerin, Liam menatap Tao dan nanya, apa dia ngerasain hal yang sama? Dia curiga kalau ibu ini sendiri adalah gerbangnya. Sementara itu, ibu Rian nangis lagi sambil mikiri di mana anaknya sekarang. Pas air matanya netes ke dalam cangkir, dia ngelihat bayangan Rian muncul lagi di sana. Dia langsung berhenti nangis begitu ngelihat itu dan megang cangkirnya erat-erat sambil teriak manggil Rian. Di saat yang sama, Rian kayak dengar suara orang manggil dia dan langsung nengok Fai yang heran nanya ada apa, dan Rian bilang dia dengar suara yang gak asing. Tapi dia langsung mikir itu cuma halusinasinya aja. Belum sempat mereka mikir panjang, Fai kaget melihat Shaina yang tiba-tiba pingsan di sebelahnya. Fai bilang fisik Shaina emang lemah dari dulu, dan gara-gara ketakutan plus kelaparan, dia bisa gawat kalau gak ditolong. Dengar itu, Rian langsung melihat ke arah Shao yang masih asik makan tanpa bebat, lalu natap Shaina yang kondisinya makin parah. Pas murid-murid mulai ngeluh lapar, Shao malah sengaja pamer makan di depan mereka. Shaina terbaring lemas di sebelah Fai dengan sisa tenaga yang hampir habis karena kelaparan. Sementara Wong megangin kepalanya yang berdarah dul, Rian sadar banget kalau mereka lagi diambang kehancuran demi rebutan makanan. Tiba-tiba, Shao malah pamer bungkus keripik kentang. Dia goyang-goyangin bungkusnya sambil nanya siapa yang mau cemilan anak ini. Perhatian semua murid langsung tertuju ke dia. Wong sebenarnya pengen banget, tapi matanya ngelihat ke arah pulpen berdarah yang masih dipegang Shao. Ada satu murid bisik-bisik bilang kepengen, tapi karena takut nasibnya kayak Wang, dia gak berani maju. Shao lalu ngejek kalau kayaknya gak ada yang beneran lapar, jadi mending dia makan sendiri aja. Dia ngerobek bungkusnya dan mulai makan dengan sengaja ngunyah keras-keras di depan mereka. Bunyi kriuknya yang berisik bikin beberapa murid refleks nelan ludah. Gak lama, dia nanya lagi dengan suara lantang, apa emang beneran gak ada yang mau? Pas gak ada yang nyaut, dia cuma ngangkat bahu dan mau makan lagi. Tapi pas keripiknya hampir masuk ke mulut, tiba-tiba ada suara teriak bilang kalau dia mau makanan itu. Semua mata langsung tertuju ke Ton yang ngangkat tangannya. Shao merhatiin dia sebentar dan nanya apa dia beneran mau keripiknya. Ton buru-buru ngangguk. Tapi Shao narik lagi makanannya sambil bilang dia ingat sama Tony. Dia ngingetin Tony kalau dulu pernah nyuekin dia. Bahkan bapaknya Tony juga pernah ngehina dia. Habis ngomong gitu, dia natap tajam ke arah Tony sambil nanya, apa ucapannya itu benar? Tony gak bisa jawab, dan cuma berdiri gemeteran sambil keringat dingin. Tiba-tiba Shao nyamperin dia dan bilang kalau dia sebenarnya gak ngelarang Tony buat makan kok. Dia nyodorin satu keripik, tapi nyuruh Tony buat merangkak muter-muter sambil menggonggong kayak anjing. Demi makanan itu shock banget. Tony nanya lagi apa maksudnya. Muka Shao langsung sepet dan nanya apa Tony gak ngerti omongannya. Akhirnya Ton bilang gak jadi mau keripik itu. Shao langsung mencibir dan nanya apa Tony sanggup nahan harga dirinya buat sehari lagi. Dia bahkan nantang sampai 3 hari, bikin rasa takut makin menyebar di antara murid. Shao terus nakut-nakutin sampai 5 hari, yang bikin Rian keringat dingin. Di pojokan, Peter gigit jari pas Shao bilang bisa aja sampai 10 hari ke depan. Dia lalu nanya lagi ke Tony apa masih mau sok menjaga harga diri. Karena udah gak kuat nahan lapar, Tony akhirnya berlutut lemas, dengan wajah murung dan tatapan mata yang kosong. Dia pun mulai menggonggong kayak anjing. Tapi pas matanya tertuju ke keripik di tangan Shao, gonggongannya makin keras tanpa peduli apapun lagi. Shao yang melihat pemandangan konyol itu langsung ketawa ngakak puas banget. Shao mengejek betapa sayangnya ayah Ton tidak bisa melihat ini, tapi dia berjanji tetap memberi imbalan. Tanpa pikir panjang, Tony langsung mencoba meraih keripik yang diulurkan Shao. Tapi tiba-tiba pria bejat itu sengaja menjatuhkannya ke tanah.
Keripik itu diinjak Xiao sampai hancur menyatu dengan tanah. Lalu dengan santai berdalih tangannya licin, dia bilang hanya itu sisa makanan untuk Tony dan menantangnya, apakah dia masih menginginkan remah-remah kotor itu. Sambil gemetaran, Tony memungut remah kotor itu ke mulutnya demi menjawab ya. Dia bahkan memunguti sisa pecahan lainnya dan menelannya dengan cepat. Saat melahap semuanya dengan lahap, Tony bahkan berseru, kalau rasanya sangat enak sekali. Melihat kepatuhan ekstrem itu, Xiao mengumumkan, siapa yang patut bakal dapat maka, memicu perebutan brutal para murid, hingga melukai seorang siswi. Gila sih, kegilaan ini terus berlanjut, Xiao menonton puas sambil berjanji makanan, membuat Danny yang kelaparan cuma bisa menelan ludah. Danny sudah tidak tahan menahan lapar, dan bersiap maju mengikuti perintah Xiao. Tapi Rian dengan cepat menahannya, agar tidak pergi, Danny memohon sambil bilang dia sangat kelaparan, dan menuruti Xiao, demi makan bukanlah harga yang mahal. Tapi Rian memperingatkan hal penting, Xiao membangun tahta kekuasaan. Danny bingung, apa maksudnya? Rian menjelaskan, kalau rasa lapar ekstrem akan membuat mereka gila, dan sekali terbiasa mengemis, mereka kehilangan keberanian melawan. Jika itu terjadi, semua orang akan berlutut di bawah tahtanya, dan Xiao bebas berbuat sesuka hati. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi budak yang terjebak di dalam kabut ini. Belum sempat Rian melanjutkan penjelasannya, suara Xiao kembali terdengar keras memerintahkan Fei untuk segera melucuti seluruh pakaiannya. Mendengar perintah bejat itu, wajah Fei pucat pasi, tapi Xiao mendesaknya demi temannya yang kelaparan. Saat Shena terus bergumam lemas mengeluh sangat lapar. Seketika, Fei menoleh ke arah temannya, Xiao memanfaatkan kesempatan menyergapnya. Namun Fei menghindar tepat waktu dan berteriak keras menyuruhnya berhenti. Wajah Xiao langsung mengeras kesal, karena dilawan. Dia melangkah maju lagi, dan membentak Fei agar patuh, jika tidak ingin berakhir menderita, seperti murid-murid lainnya di sana. Tatapan gemetar Fei melihat murid saling cakar demi makanan. Tiba-tiba saja, Rian berdiri tegak, dan memanggil nama Fei dengan sangat lantang. Tapi Danny buru-buru menariknya kembali sambil berbisik, kalau Rian bisa terbunuh. Membuat Rian hanya bisa mengumpat kesal. Sementara itu, Fei terus menangis ketakutan, saat Xiao tersenyum licik menyuruhnya mendekat. Fei semakin gemetar, saat Xiao maju, tapi tiba-tiba terdengar teriakan, bahwa pria itu tidak akan tertarik pada gadis kecil. Rian terkejut mendengar suara itu. Begitu pula Xiao dan Fei, yang langsung menoleh mencari sumbernya. Ternyata itu adalah guru mereka. Sarat, semua murid lega melihatnya menghadang Xiao. Meski Rian masih menatap tidak percaya dengan situasi gila ini. Danny menjelaskan, kalau Sarah luka parah dan lama tidak sadarkan diri, selama itu, beberapa siswi sengaja bergantian merawatnya, agar tetap bertahan hidup. Kini setelah gurunya sadar, dan yakin orang dewasa bisa mengendalikan situasi ini, namun Peter hanya tersenyum sinis, karena tahu dunia tidak sesederhana itu, disetujui oleh Yan, yang merasa harapan mereka terlalu naif. Zhao terdiam melihat kehadiran Sarah, tapi matanya memancarkan kemarahan besar saat menatapnya. Sarah memperingatkan bahwa Fei masih anak-anak, dan Zhao akan tamat jika polisi sampai menemukan tindakan bejatnya ini. Pria jahat itu sempat bingung mendengar Sarah, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mengejek sang guru, karena belum mengerti situasi mengerikan ini. Xiao dengan dingin menyatakan, kalau mereka semua toh akan mati juga, sambil menunjuk ke kabut hantu di sekeliling. Dia memperingatkan bahwa kabut itu bisa mengubah manusia menjadi mayat kering tanpa sisa. Dia juga menambahkan bahwa mayat-mayat kering yang mereka lihat sebelumnya akan menghilang secara misterius. Sambil menatap dingin ke arah tubuh-tubuh di dekat mereka, dia berteriak siapa yang bakal datang menyelamatkan mereka sekarang, karena waktu mereka sudah benar-benar habis. Dalam 2 hari, setengah dari mereka akan mati kelaparan. Habis sudah. Sarah terdiam tanpa bisa membantah sepatah kata pun. Tiba-tiba Xiao mendekati Sarah dan menantangnya. Karena sangat ingin melindungi Fei, maka Sarah saja yang menjadi penggantinya demi memuaskan nafsunya sebelum mereka semua mati bersama di sini. Tanpa ragu, Xiao menyuruh Sarah melepaskan pakaiannya. Sekarang juga, perintah gila itu membuat Sarah membeku ketakutan. Dan saat dia ragu-ragu, Xiao langsung berbalik mengancam Fei kembali sebagai gantinya. Sebelum Xiao mendekat, Sarah langsung pasang badan melindungi Fei. Meski Fei sangat ketakutan melihatnya, Sarah tetap bersikeras dialah yang akan melakukannya. Air mata Fei berlinang mencoba menghentikannya, namun Sarah hanya meminta semua murid untuk berbalik arah.
Xiao setuju dan menyuruh semuanya berbalik, lalu dengan bernafsu menyuruh Sarah mendekat kepadanya. Dengan tangan gemetar, Sarah mulai membuka kancing bajunya secara perlahan, namun tiba-tiba seseorang berlari maju sambil berteriak menyuruh mereka berhenti. Sarah tersentak kaget saat menyadari sosok itu adalah Rian. Kemarahan Xiao menguncang. Dia membentak apakah Rian ingin mati, namun dengan tenang. Rian mengaku tahu di mana posisi mereka saat ini. Tidak hanya itu, Rian juga mengklaim tahu cara agar mereka semua tetap hidup. Para murid langsung heboh dan mengira mereka salah dengar. Sementara Xiao menatap tajam menuntut penjelasan ulang. Rian kembali menegaskan ucapan sebelumnya. Walau Sarah melarangnya memprovokasi Xiao, Rian bersikeras bahwa dia tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Dia bahkan berkata, mereka tidak boleh berkompromi dengan sampah seperti Xiao. Ucapan itu membuat Xiao murka dan berteriak akan membunuhnya, lalu mengarahkan ujung pulpen tajamnya langsung ke mata Rian. Sai berteriak panik memanggil nama Rian, tapi tunggu, Xiao mendadak membeku saat merasakan hawa dingin tak biasa memancar dari tatapan pemuda itu. Bisa kalian bayangkan ketegangan di sini? Tatapan Rian beneran beda dari anak sekolah biasa, membuat Peter menyarankan untuk mendengarkan usulannya demi bisa keluar hidup-hidup dari tempat mengerikan ini. Xiao sangat geram, namun dia terpaksa menahan diri saat Peter mengingatkan banyak murid mulai tidak puas dengannya. Peter kemudian mempersilahkan Rian menjelaskan rahasianya, tapi Rian memilih untuk diam sejenak. Dia menatap tajam ke arah Xiao yang menahan emosi, sadar tak punya pilihan lain. Xiao mengalah namun mengancam mencabik kabiknya jika dia berani membual. Rian akhirnya tersenyum dan meminta semuanya tenang, lalu menjelaskan bahwa kabut tebal ini telah mengisolasi mereka. Dia mengibaratkan situasi ini seperti terdampar di pulau terpencil tanpa ada harapan diselamatkan dengan cepat. Namun Xiao menyela kala semua orang sudah tahu itu dan menuduhnya buang waktu dengan tenang. Rian menegaskan bahwa maksudnya mereka sebenarnya masih berada di pusat kota-kota H, tepatnya di area ring ketiga. Para murid menganggap itu omong kosong, namun Peter segera menyuruh mereka diam dan meminta Rian melanjutkan karena dia mempercayai analisis tajam pemuda itu. Rian menyuruh semuanya memperhatikan ubin lantai dan rerumputan di dekat bangku taman. Dia menunjuk jenis rumput agrostis yang dikelilingi bunga violet, serta jalan setapak kayu yang mengarah ke anak tangga di antara pepohonan. Mereka membantah, kemiripan saja tidaklah cukup, tapi Rian langsung membalas bahwa tiang lampu itu adalah ciri khas ring ketiga kota H. Yang paling krusial, dia menemukan selebaran berkode area kota H, artinya mereka ada di sisi timur ring ketiga, lokasi yang sama persis dengan tempat kecelakaan bus mereka sebelumnya terjadi. Mengetahui mereka masih di kota H membuat murid sedikit tenang, namun Xiao langsung mengejek penjelasan Rian sebagai omong kosong belaka demi cari perhatian. Keraguan kembali muncul, karena jika mereka di kota, kenapa tidak ada tim penyelamat sama sekali? Mereka khawatir seluruh kota sudah tertutup kabut, namun Rian yakin pasti ada toko terdekat di sekitar pusat kota ini. Mendengar itu, mereka masih ragu, bisakah mereka selamat dari kabut pembunuh ini? Pas momen itu, Rian tiba-tiba teringat suara aneh yang didengarnya tadi. Tapi sebelum sempat mikir, Xiao ngingetin kalau mereka semua bisa berakhir jadi mayat kering. Xiao pun nanya apa Rian mau nyelamatin mereka, atau malah nganter nyawa. Semua langsung kicap dengar itu, sementara si Peter cuma bisa mijit pangkal hidungnya sambil pusing. Sambil berdiri, dia mikir kalau ngecuci emang gampang, tapi ngelawan rasa takut itu yang susah. Dia pun mandang Rian, penasaran apa keputusan akhirnya, tapi Rian malah diam membisu. Xiao ngingetin lagi kalau mereka semua kejebak dan maksa Rian ngejelasin cara kabur dari sini. Rian akhirnya ngangkat kepalanya dan dengan tegas bilang, dia bakal pergi nyari jalan keluar. Setelah itu, tumpukan makanan berserakan di tanah. Kelompok Rian makan dengan tenang, sementara Xiao nyeletuk. Kalau dia akhirnya ngasih apa yang Rian mau, tapi Rian cuek bebek dan lanjut makan terus kesal dicuekin. Xiao ngungkit janji Rian soal jalan keluar dan mulai ngancam. Rian akhirnya nyuruh Xiao santai saja, karena kalau dia gagal, dia juga bakal mati duluan di dalam kabut. Xiao malah ketawa dan bilang Rian emang bakal mati duluan, bikin anak itu kaget. Tapi kata Xiao, kematian Rian gak bakal nyelesain masalah. Sambil ngomong begitu, dia tiba-tiba mencengkeram Shena, lalu menarik paksa cewek itu ke pelukannya. Vi langsung nyoba narik Shena balik, pero Xiao malah menahannya erat-erat.
Dia bilang dia tahu Ryan punya hubungan dekat sama Serena. Makanya dia bakal sandera cewek ini biar Ryan gak macam-macam. Dia bahkan sengaja ngedeketin mukanya. Karena jijik banget, Sienna langsung buang muka sambil teriak manggil nama Ryan. Ryan pun langsung berdiri dan nyuruh Zhao ikut dia sama Danny, karena mereka butuh 3 orang. Tapi si licik Zhao menyipitkan matanya dan nolak mentah-mentah. Alibi dia sih harus tetap di sana buat kontrol yang lain. Akhirnya dia nawarin makanan tambahan ke murid lain, kalau ada yang mau nemenin Ryan. Sayangnya, semuanya langsung terdiam 1000 bahasa. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang berani maju dan mengajukan diri. Ternyata itu Peter, bikin yang lain kaget setengah mati. Bahkan Ryan sendiri sampai bengong. Akhirnya mereka bertiga kumpul. Ryan sempat nanya lagi, apa Peter beneran yakin? Dan Peter dengan tenang bilang dia cuma pengen berguna saja. Begitu mereka ngadep kabut tebal, Ryan ngerasa dugaannya selama ini emang benar. Danny yang ketakutan langsung nanya apa mereka bakal berakhir kayak ketua kelas mereka. Tapi Ryan menenangkan dan bilang mereka masih punya harapan. Dengan begitu, mereka bertiga langsung melangkah maju dan menghilang di balik kabut tebal. Di antara mereka ada Serena yang terus mandang kepergian mereka sambil nangis bombay mikirin keselamatan Ryan. Gak lama kemudian, Ryan tiba-tiba teriak nyuruh mereka berdua buat berhenti. Danny yang panik langsung nanya, ada apaan? Ryan ngejelasin kalau ketua kelas mereka kelihatan normal di area ini, dan Peter mengiyakan. Sadar akan hal itu, Ryan perlahan ngangkat tangannya dan coba nyentuh kabut itu dengan hati-hati. Kelakuan nekat ini jelas bikin Danny jantungan dan langsung teriak melarang. Sementara Peter juga mulai keringat dingin ketakutan. Tangan Ryan sempat gemeteran dan berhenti di udara sebentar, tapi sambil menggertakkan giginya, dia nekat mendorong tangannya lebih maju buat menerobos kabut pekat itu. Nah di bagian ininya, Danny langsung meram karena takut tangan Ryan membusuk. Tapi Peter maksa dia buat melihat langsung pas jantung Ryan lagi berdegup kencang nungguin hasilnya. Pas Ryan buka mata perlahan, ternyata tangannya masih utuh dan gak terluka sama sekali. Dia pun bisa bernapas lega karena tebakannya terbukti benar. Ryan lalu bilang, kalau area depan ini aman, bikin Danny girang setengah mati. Sebelum sempat dijawab, Peter nyeletuk, kalau fenomena aneh kayak gini pasti punya aturannya sendiri. Menurut teorinya, kabut misterius ini ternyata gak berbahaya selama mereka masih berada di jarak tertentu. Dia pun nanya apa Ryan lagi nyoba nyari batas aman dari zona ini, tapi Ryan gak jawab langsung dan malah nyuruh mereka berdua buat tetap diam di tempat dan jangan coba-coba ngikutin dia. Danny langsung nanya Ryan mau pergi kemana. Ryan cuma jawab kalau dia mau melangkah ke area yang mungkin gak saman ini. Jelas saja Danny panik dan ngelarang. Sedangkan Peter cuma dia memperhatikan rencana gila temannya. Ryan lalu melangkah maju mendekati kabut tebal itu secara perlahan sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan ekspresi wajah tegang. Dia mulai menjulurkannya lebih dalam lagi ke dalam kepulan kabut pekat itu. Danny cuma bisa melihat dengan cemas dan bingung harus gimana. Tiba-tiba, terdengar teriakan kesakitan Ryan yang bikin kita ikut nahan napas pas rasa nyeri luar biasa menjalar ke seluruh tangannya. Danny terus-terusan manggil namanya karena khawatir setengah mati. Ryan akhirnya membalas dan melarang mereka buat mendekat sambil meyakinkan kalau dirinya masih baik-baik saja. Tapi pas dia melihat ke bawah, matanya langsung melotot ketakutan. Salah satu jarinya ternyata sudah mulai mengering kayak mumi. Tiba-tiba Peter nanya, apa dia nemu petunjuk? Tapi Ryan malah ngambil batu dan mulai menggambar di tanah. Setelah bikin coretan garis, dia nunjuk ke tanah dan bilang kalau ini adalah batas amannya. Ryan langsung berdiri dan menegaskan kalau nekat ngelewatin garis ini, mereka bakal langsung berubah jadi mayat kering. Tapi Danny gak ngelihat apa-apa dan takut kalau Zhao bakal ngehajar mereka kalau pulang dengan tangan kosong. Peter lalu bilang mereka tetap harus nembus kabut buat nyari makanan. Terus nanya taktik ke Ryan. Ryan ngerasa aneh karena biasanya kabut bakal ngarem ke kerumunan orang, tapi di sini malah enggak. Mendengar hal itu, Peter langsung mikirin hubungan antara kabut, pergerakan udara, dan manusia, sampai akhirnya dia kepikiran sesuatu. Ryan membenarkan teori Peter kalau kunci utamanya adalah keberadaan manusia. Dia ngejelasin kalau dimanapun mereka berkumpul, kabutnya bakal menipis, sehingga mereka bisa bergerak bebas tanpa takut mati. Tapi kalau ada yang misah dari rombongan, kabutnya bakal langsung menebal dan mematikan. Ini tuh ibarat api unggun di kegelapan, di mana tiap orang bertindak sebagai sumber cahaya yang bikin area aman makin luas.
Mendengar penjelasan itu, barulah Dani mulai paham maksudnya. Rian lanjut bilang kalau kabut ini bakal langsung mematikan lewat dari jarak tertentu. Jadi mereka harus tahu persis batas amannya demi bisa selamat. Peter setuju, kalau logika Rian masuk akal. Tapi nanya gimana? Kalau tebakan mereka salah, Rian dengan santai ngejawab, kalau mereka salah, ya paling cuma masalah cepat atau lambat saja sebelum mereka mati. Sadar kalau dia mungkin terlalu banyak mikir, Peter nanya langkah mereka selanjutnya. Rian lalu mandang ke arah kabut di depannya, melirik ke garis pembatas, dan bilang kalau mereka harus mengukur jarak aman maksimalnya. Tiba-tiba Peter menyuruh Dani buat nyoba maju duluan, bikin anak itu melongo. Sok Peter beralasan kalau Dani juga harus ada gunanya di tim. Tapi Rian langsung nolak dan bilang kalau ini idenya, jadi biar dia duluan. Tapi Peter ngebalas kalau tadi Rian sendiri yang bilang cepat atau lambat bakal mati juga. Sambil ngomong gitu, dia langsung dorong Dani ke depan dan nyuruh anak itu buat ngebuktiin nilainya karena udah ikut. Dorongan mendadak itu bikin Dani langsung tersungkur jatuh ke tanah. Bukannya minta maaf, Peter malah terus maksa Dani buat maju duluan. Sekarang juga, Dani pun ragu setengah mati karena takut kalau analisis Rian meleset. Tapi sambil menggertakkan giginya, Dani teringat kebaikan Rian yang selalu ngejaga dia selama ini. Akhirnya dengan sisa keberaniannya, dia bilang kalau dia sanggup melakukannya. Dia pun berdiri lalu berjalan ke arah kabut dengan kaki gemetaran. Rian yang melihat wajah tegang Dani langsung ngingetin buat gak usah maksain diri. Tapi Dani sok kuat dan meyakinkan kalau dia bisa. Padahal aslinya dalam hati dia sudah gemetar ketakutan setengah mati. Tangannya juga gemetaran gak karuan. Dia sempat bertanya-tanya, apa sih Rian tadi juga ngerasain ketakutan sehebat ini? Bayangan nasib tragis sang ketua kelas langsung terlintas di pikirannya, dan dia tahu dia gak mau berakhir sama. Sambil menjulurkan tangannya perlahan ke arah kabut maut itu, dia cuma bisa berdoa dalam hati biar gak mati konyol. Sementara itu, di tempat yang lain, murid-murid masih terus berkumpul ketakutan menunggu nasib. Beberapa murid bahkan sudah pingsan kelaparan, sementara yang lain mulai ragu, apa tim Rian bakal balik setelah 2 hari tanpa kabar. Di saat kritis itu, Sarah menyadari kondisi teman-temannya yang makin memprioritaskan. Sebaliknya, si Xiao malah asik tidur nyenyak sambil dikelilingi tumpukan makanan melimpah. Melihat keegoisan itu, Sarah memutuskan buat mendekatinya dan memohon agar dia mau membagikan sedikit makanan ke murid lain. Sarah bahkan ngejelasin kalau dibiarin terus kayak gini, beberapa dari mereka beneran bakal mati kelaparan, tapi dasar egois, Xiao cuma nyuruh dia pergi dan jangan sok peduli. Tapi Sarah tetap memohon karena kondisi murid-murid sudah gak bisa bertahan lagi. Bukannya kasihan, Xiao malah tertawa terbahak-bahak sampai bikin Sarah bingung. Dia pun nanya sinis, emang apa urusannya dia sama hidup matinya mereka? Sarah sangat marah, tubuhnya sampai gemetar. Dia berteriak mengingatkan kalau mereka semua ini masih anak-anak dan meminta pria itu berbagi makanan sampai bantuan datang. Tapi tatapan matanya dingin sekali. Pria itu berdiri, lalu berkata, kalau Sarah tampaknya memang ingin mati. Sarah langsung mundur ketakutan, namun pria itu terus mengoceh, kalau Rian cuman menghabiskan makanan, lalu mati di dalam kabut. Meskipun begitu, Sarah tetap ngotot mereka masih hidup. Xiao pun tertawa sinis. Dia kemudian mengingatkan, kalau anak-anak itu sudah menghilang selama 2 hari. Jadi, kalau makanan memang dekat, tidak mungkin mereka butuh waktu selama ini. Sarah mencoba membantah argumennya, namun suara Serena memecah ketegangan saat gadis itu mulai berdoa pelan demi keselamatan Rian. Kesabaran Xiao habis seketika, dia langsung melangkah maju dan melayangkan tamparan sangat keras tepat ke wajah Senap. Sienna seketika tersungkur ke lantai, membuat Sarah berteriak histeris memanggil namanya. Tapi, Xiao justru langsung menjambak kerah baju Sienna. Dia berteriak kasar kalau Rian sudah mati. Dia bahkan menambahkan kalau bocah-bocah itu memang pantas mati karena sudah menipu dirinya soal makanan. Namun, Sienna mencengkeramnya dan menolak untuk percaya. Dia terus bersikeras kalau Rian tidak akan mati dan dia sangat mempercayainya. Mendengar bantahan itu, kemarahan Xiao justru semakin meledak-ledak. Dia mendorong Sienna dengan kasar ke lantai hingga gadis itu menjerit kesakitan. Xiao kemudian bertanya dengan nada mengancam, apakah Sienna tahu alasan kenapa dia membiarkannya tetap hidup di sini selama ini? Xiao bilang awalnya dia berharap mereka berhasil, tapi karena tidak ada yang kembali,
Tidak ada gunanya lagi mempertahankan Sena. Wajah Sena pucat pasi ketakutan sambil memohon agar dia berhenti, namun Zhao mengabaikannya dan terus merangsek maju. Dalam pergumulan itu, pakaian Sena robek tercabik-cabik. Dia berteriak histeris meminta bantuan kepada yang lain. Sayangnya, tidak ada satupun murid yang berani merespons panggilannya. Mereka semua hanya diam dan menundukkan kepala. Fei langsung maju menghadang, dia mencengkeram baju Zhao demi menghentikan aksinya. Zhao melirik dingin lalu berkata bahwa dia sedang cari mati. Tanpa ragu, satu tendangan keras langsung membuat Fei terpental jauh. Hantaman keras itu seketika membuat Fei terbatuk darah. Melihat Fei terkapar tak berdaya, Sena berteriak histeris memanggil namanya. Namun, Zhao langsung menghalangi jalannya dan memaksa gadis itu untuk mundur kembali. Zhao berkata dulu dia hanya bisa melihat Sena naik mobil mewah sementara dirinya mengepel lantai, hal yang membuatnya muak. Tapi sekarang, Sena berada dalam genggamannya dan dia bebas melakukan apa saja. Saat itu, Fei berusaha keras untuk bangkit demi menolong Sena, namun dia sadar semua orang terlalu lemas karena kelaparan untuk bisa melawan pria kejam ini. Sena pun pasrah tanpa harapan, sampai tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Gila, lihat ini. Sarah tiba-tiba muncul di belakang Zhao dan menghantam kepalanya pakai batu bata. Sarah langsung memeluk erat Sena dan menenangkannya, kalau semua akan baik-baik saja. Tangan Sarah gemetar hebat, dia mencengkeram obin lantai itu dengan panik. Sena memeluknya erat sambil menangis lega, namun ekspresinya mendadak berubah ngeri saat melihat ke arah belakang Sarah. Sarah tidak menyadari Zhao yang bangkit di belakangnya dan bertanya ada apa. Sebelum sempat beraksi, Zhao langsung menjambak rambutnya dengan kasar. Dia berteriak murka bahwa Sarah benar-benar ingin mati, lalu tanpa ampun menusuknya menggunakan pulpen. Ujung tajam pulpen itu diseret paksa di wajah Sarah, hingga dia menjerit kesakitan luar biasa. Sena hanya bisa gemetar ketakutan menyaksikan kekejaman itu. Tidak lama setelah kejadian mengerikan tersebut, kelompok Rian akhirnya kembali. Begitu murid-murid lain melihat kedatangan mereka, semuanya langsung terkejut. Tiba-tiba, Peter melangkah maju dan mengumumkan bahwa mereka berhasil menemukan makanan. Semua murid melongo tidak percaya melihat kantong besar yang penuh makanan. Mereka pun langsung berebutan maju dengan gembira sambil memuji-muji kebaikan Peter. Dani yang melihat hal itu merasa Peter sedang mencuri panggung Rian, namun Rian sendiri sama sekali tidak keberatan. Rian berjalan menghampiri Sena dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah. Sena pun langsung menceritakan semua kejadian mengerikan tadi. Mendengar penjelasan itu, Rian seketika terdiam saat melihat pakaian Sena yang robek-robek. Ia menatap Sarah, wajahnya bersimbah darah. Dia juga melihat Fei terkapar kesakitan di lantai. Menyaksikan semua kebiadaban ini, amarah yang luar biasa seketika bergejolak di dalam dirinya. Pria itu langsung mengambil tongkat pemukul yang tergeletak di dekatnya, membuat Sena kebingungan. Tepat saat dia hendak mengayunkan tongkat itu ke arah Zhao, seseorang berteriak menanyakan aksinya dan memegang pundaknya untuk menahan Rian. Begitu berbalik, Rian terkejut mendapati Peter yang sedang menahannya. Dia langsung bertanya apakah Peter berniat melindungi Zhao, namun Peter membantahnya dan menegaskan bahwa Zhao tetap harus diadili atas perbuatannya. Dan yang terpenting, pengadilan ini harus dilakukan di hadapan semua orang. Rian sempat bingung. Lalu Peter menjelaskan bahwa jika mereka ingin selamat keluar dari sini, kecerdasan saja tidak cukup, karena mental manusialah yang paling menentukan. Sementara itu di dunia nyata, profil Ibu Rian sedang diperiksa secara mendalam. Tiba-tiba saja, Tao datang membawa semangkuk buah segar untuk Liam. Sembari meletakkan mangkuk di meja, dia bertanya apakah Ibu Rian benar-benar kuncinya. Liam mengaku tidak tahu pasti karena semuanya sangat sulit diprediksi. Sambil menatap foto Ibu Rian, dia bergumam bahwa tidak ada yang tahu siapa pintu sebenarnya. Tao kemudian menyarankan agar mereka meminta bantuan organisasi karena murid-murid itu belum juga ditemukan. Namun, Liam malah tertawa santai, membuat Tao merasa kesal. Liam membalas bahwa Tao masih punya sisi kekanak-kanakan yang kontras dengan penampilannya. Tao makin bingung saat Liam berujar bahwa lokasi anak-anak itu tidak penting. Dia menunjuk peta dan berkata mereka bisa ada di mana saja saat ini. Bisa jadi mereka ada di ruangan sebelah atau pusat perbelanjaan, tapi tidak terlihat dan tak tersentuh. Jadi, selama pintu masuknya bisa ditemukan, Liam yakin semua masalah ini akan selesai dengan sendirinya.
Itulah sebabnya Ibu Rian terus diawasi ketat sekarang. Namun, Tao mengingatkan bahwa ini sudah berjalan 2 minggu, dan Liam pun setuju harus ada petunjuk secepatnya, karena musuh terbesar mereka saat ini adalah waktu. Kembali ke dimensi lain, Xiao yang diikat mencoba memerintah semua orang di sekitarnya untuk diam. Namun, karena diabaikan, dia berteriak marah menyuruh mereka tutup mulut. Dani yang sedang asyik mengunyah makanannya, langsung tersedak kaget mendengar teriakan itu. Dani segera melapor ke Rian, kalau Zhao sudah siuman. Zhao yang sadar dirinya terikat langsung berteriak menuntut dibebaskan. Peter membalas ini baru permulaan, tapi tak disangka Rian setuju melepasnya dengan syarat Zhao berjanji tidak akan menyakiti murid-murid lagi. Tapi, Zhao justru mencemooh bahwa mereka sengaja menghilang 2 hari dan baru kembali setelah kenyang. Mendengar fitnah itu, Dani langsung mengamuk dan menegaskan kalau mereka tidak pergi selama itu. Disinilah plot twist-nya mulai bikin merinding. Salah satu murid membenarkan kalau mereka memang pergi 2 hari, membuat Dani bingung setengah mati karena merasa baru pergi sebentar. Mendengar hal itu, Rian tidak bisa menahan diri untuk mengumpat karena sadar ada sesuatu yang salah. Sementara itu, seorang murid mulai mendesak bertanya tentang apa saja yang mereka temui selama menghilang. Menjawab pertanyaan itu, Dani pun mulai menceritakan kronologinya. Saat itu, dia memberanikan diri menjulurkan tangannya untuk menyentuh kabut tebal di depan mereka. Sambil memejamkan mata ketakutan, dia bertanya pada Rian, apakah tangannya mulai membusuk menjadi mayat kering. Namun dia malah mendengar Peter meneriakinya bodoh, membuatnya membuka mata dan mendapati tangannya baik-baik saja, tanpa luka sedikit pun. Rian menjelaskan kalau posisi mereka saat itu tampaknya masih berada di batas aman, namun, kabut misterius itu masih membentang sangat luas di depan mereka. Karena itulah, dia memutuskan untuk terus melangkah maju menembus kabut. Setelah itu, giliran Peter yang menguji keamanan kabut tersebut dengan tangannya. Begitu dipastikan aman, dia langsung membuat garis batas di tanah menggunakan batu. Dani kemudian mengulangi proses pengujian tersebut secara bergantian. Setiap kali area itu dipastikan aman, mereka akan menandai tanah dengan garis baru. Dengan cara inilah, ketiganya bergantian melangkah maju perlahan-lahan. Saat giliran Rian tiba lagi, Dani sempat memperingatkannya agar tetap waspada dan berhati-hati. Peter juga mengingatkan bahwa semakin jauh mereka melangkah, bahayanya akan semakin besar. Namun Rian hanya membalasnya dengan senyuman santai sebelum melangkah mantap ke dalam kabut. Dani yang panik langsung berteriak memanggil nama sahabatnya itu. Tapi tiba-tiba, mata Rian membelalak kaget melihat sesuatu di depannya. Dani pun bertanya dengan cemas apa yang terjadi. Dan saat ikut melihat ke depan, dia juga langsung melongo kaget. Mereka melihat sebuah supermarket besar di depan dan sadar kalau mereka sudah sampai di pusat kota. Kembali ke masa sekarang, dan menjelaskan mereka langsung membungkus makanan, dan perjalanan itu harusnya cuma butuh waktu 2 jam. Mendengar penjelasan aneh itu, para murid yang tadinya menginterogasi langsung terdiam 1000 bahasan. Sena berpaling ke arah Rian dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara Peter juga menatap Rian untuk memastikan apakah dia sudah memahaminya. Rian menjawab kalau dia mulai punya tebakan kasar sekarang. Karena penasaran, Sena langsung bertanya apa jawabannya. Peter dan Rian pun menjelaskan bahwa mereka tidak hanya terjebak oleh ruang, tapi juga oleh waktu. Sementara itu, di dunia nyata, gelombang otak Ibu Rian sedang dipantau ketat. Tepat pada momen itu, Liam dan Tao datang. Sang dokter menyadari kehadiran mereka, lalu menyapa. Liam langsung bertanya, apa jalurnya sudah terhubung? Tapi dokter menggelengkan kepala tanda belum. Dia lalu mengingatkan, kalau 4 hari sudah lewat dan meragukan, apakah Ibu Rian sanggup menjadi pintunya. Dengan gugup sang dokter menjawab, bahwa koneksi berbasis waktu menyimpan banyak sekali kemungkinan. Tapi ini membuat Tao bingung. Dia ragu, apakah mereka cuma bisa memantau tanpa bisa mengendalikannya. Menurut Liam, butuh kerinduan yang sangat mendalam untuk membuka pintu. Makanya teknologi canggih saja tidak akan pernah cukup. Rian dan ibunya adalah satu-satunya harapan untuk bisa membuka pintu penghubung tersebut. Mendengar hal itu, Tao langsung menyelar dan bertanya, apa memang tidak ada orang lain lagi? Liam menjawab sebenarnya masih ada 1 orang lagi. Tapi dia memperingatkan kalau situasi bakal jauh lebih mengerikan jika orang itu yang jadi pintunya, yaitu Peter. Kembali ke dimensi lain, Rian menegaskan mereka tidak hanya dikurung oleh ruang. Coba bayangkan betapa syoknya Sena dan yang lain saat menyadari
kalau mereka ternyata juga terjebak di dalam waktu. Faye menuntut penjelasan. Rian menjawab mereka tidak cuma terhalang kabut, tapi waktu di sini sudah bergeser jauh dari dunia nyata. Salah satu murid bertanya apa maksud dari pergeseran itu dan apakah bakal mempersulit mereka untuk pulang. Yang lain juga mulai panik menanyakan seberapa jauh perbedaan waktu mereka dengan realitas karena mereka cuma mau pulang. Saat situasi mulai kacau, Rian berusaha menenangkan semua orang. Namun usahanya langsung gagal total. Suara tawa ejekan yang keras mendadak terdengar, dan itu berasal dari mulut busuk Xiao. Dia tertawa terpingkal-pingkal sampai matanya berair. Dani yang kasar langsung mendorongnya sambil membentak menanyakan apa yang lucu. Xiao mendadak diam lalu menatapnya tajam. Ketakutan setengah mati, Dani pun langsung bersembunyi di balik punggung Rian. Xiao mengejek kalau teori Rian soal cincin ketiga dan supermarket cuma bualan belaka. Baginya, ruang dan waktu sudah tidak penting karena mereka semua bakal membusuk di neraka ini selamanya. Makanya dia menyuruh mereka untuk menurut saja padanya. Dia juga menyindir, apakah mereka benar-benar yakin bisa pulang hanya karena sudah berhasil mengamankan stok makanan sekarang. Tapi baginya tidak semudah itu, dia malah berteriak menyuruh mereka semua bersiap menunggu ajal bersama. Tawa gilanya menggema membuat para murid ketakutan, namun langsung terhenti saat sebuah pemukul bisbol diarahkan tepat ke wajahnya. Xiao mendongak saat Peter berujar bahwa ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Tapi target pertamanya adalah Xiao sendiri. Mendengar ancaman itu, Xiao mulai meronta-ronta mencoba melepaskan ikatan talinya. Tapi Peter hanya tersenyum dingin melihatnya tak berdaya. Dia berkata bahwa mereka semua sudah terlalu lama tersiksa di tempat terkutuk ini. Namun dia percaya mereka harus saling mengandalkan satu sama lain. Beberapa murid mulai menangis saat Peter berkata, tidak ada yang tahu sampai kapan mereka bisa bertahan hidup. Dia mengarahkan pemukulnya pada Xiao, menuduhnya egois dan memperparah penderitaan mereka semua. Peter menuduh Xiao mencuri makanan, memukuli murid laki-laki, hingga melecehkan siswa. Bahkan Xiao jugalah yang melukai wajah guru kesayangan mereka, Sarah. Karena itulah Peter menegaskan bajingan ini harus dihukum mati-matian. Mendengar itu, para murid langsung berteriak setuju dengan penuh amarah. Mendengar kemarahan itu, Xiao dengan cemas bertanya pada Peter apa yang ingin dia lakukan. Alih-alih menjawab, Peter cuma menempelkan satu jari ke bibirnya menyuruhnya diam. Detik itu juga, Xiao langsung gemetar ketakutan melihat tatapan Peter. Sumpah ini ngeri. Dengan suara pelan Peter berbisik, kalau dia berniat menghabisi nyawa Xiao detik itu juga. Teriakan kemarahan para murid pun langsung menyusul menuntut keadilan. Xiao sendiri masih mematung tidak percaya mendengar niat keji Peter. Namun Peter langsung menyela dan menegaskan dia harus membayar semua kejahatannya. Dia kemudian perlahan mengangkat pemukul bisbol di tangannya, lalu menantang siapa yang mau menjadi orang pertama yang menghukum bajingan ini. Melihat pemukul logam yang berkilat tajam, para murid malah kebingungan. Seketika hening, mereka bertanya-tanya apa niat Peter yang sebenarnya sekarang. Rian mengernyit heran melihat keputusan Peter. Di sisi lain, Sienna cemas jika mereka benar-benar menghajar Xiao, sementara Dani bingung ketakutan. Tiba-tiba Sarah melangkah maju untuk mencegah mereka melakukan kesalahan fatal. Tapi langkahnya terhentis saat seseorang mencengkeram pergelangan tangannya. Begitu menoleh, dia melihat Rian yang memohon agar dirinya tidak ikut campur ke sana. Sarah menegaskan tugasnya sebagai guru harus menghentikan mereka. Namun Rian menyahut pelan bahwa sang guru sudah tidak bisa mencegah kegilaan ini. Saat itu, Tony sudah berdiri memegang pemukul tepat di hadapan Xiao. Tapi Xiao sangat yakin bocah itu tidak akan berani memukulnya dan bahkan menantangnya untuk mencoba. Benar saja, Tony gemetar ragu, lalu menjatuhkan tongkat tersebut. Xiao langsung tertawa puas, mengejek Tony sebagai bocah manja yang penakut. Mendengar ejekan itu, tubuh Tony gemetar hebat karena malu dan takut. Namun Peter dengan santai memungut kembali alat pemukul tersebut. Kemudian dia menyerahkannya lagi pada Tony sambil berbising agar jangan takut karena Xiao sedang terikat kuat. Peter bahkan memanasi apakah Tony tidak ingin membalas dendam atas semua perlakuan kejam Xiao selama ini. Apalagi dulu dia pernah dipermalukan setengah mati di depan mata semua orang. Peter terus berbisik ke telinga Tony, meyakinkan bahwa semua penderitaannya adalah ulah Xiao. Perlahan, tatapan mata Tony mulai berubah menjadi kosong tanpa emosi. Tony akhirnya mengangkat pemukul logam itu untuk menghajar Xiao, tapi Sarah langsung berlari maju melarangnya. Peter pun berang atas campur tangan gurunya.
Sarah menegaskan mereka semua masih murid sekolah, dan masa depan mereka bakal hancur jika nekat melukai orang. Namun Peter membalas tajam, apakah sang guru tega membiarkan bajingan kotor ini bebas berkeliaran begitu saja? Sarah beralasan, mereka cukup mengikat Zhao saja karena makanan sudah aman. Tapi Peter malah balik menanyakan apa yang mereka temukan di luar. Dia menceritakan dunia luar sangat mirip bumi, lengkap dengan supermarket penuh makanan. Bahkan ada restoran bersih dan taman indah di sekitarnya. Namun ada satu keganjilan yang tidak mereka temukan sepanjang jalan. Tidak ada satupun hewan ataupun manusia hidup. Fakta mengerikan ini langsung membuat para murid merinding ketakutan saat mendengarnya. Peter menegaskan di dunia baru ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi dia menantang Sarah, apakah masih mau mempertahankan ancaman seperti Zhao? Dia memprovokasi, apakah Sarah mau melihat mereka disiksa seperti anjing lagi? Sebelum sempat dijawab, teriakan histeris mendadak pecah di belakang mereka. Begitu menoleh, rupanya Tony sudah melayangkan pukulan telang ke arah Zhao. Yang mengerikan, bocah itu malah tersenyum puas saat melakukannya. Pemandangan mengerikan di depan mata membuat semua orang mematung kaku seketika. Zhao langsung tersungkur ke tanah sambil berteriak kesakitan akibat pukulan barusan. Bukannya merasa bersalah, Tony justru merasakan kepuasan batin yang aneh saat melihat korbannya. Peter lalu menepuk pundaknya sambil memuji aksi berani bocah tersebut. Peter berbisik kalau Zhao tidak akan berani menghinanya lagi. Sesaat kemudian, pemukul besi itu terjatuh dan Ton nyambruk berlutut lemas. Tiba-tiba seseorang dari kerumunan berteriak, kalau sekarang giliran dia, dan Ton mendongak mendapati Wang sudah berdiri di sana. Wang berkata dengan dingin bahwa dia sudah lama sekali menantikan momen emas ini. Mendengar ucapan itu, Zhao mulai mengemis memohon belas kasihan. Tapi Wang langsung menghantamkan tongkatnya dengan keras ke wajah Zhao. Dia berteriak kalau di belakangnya masih banyak orang mengantri untuk memukulnya. Zhao hanya bisa menangis pasrah memohon ampun melihat antrean penyiksa di depannya. Satu persatu, para murid maju bergantian memukulinya dengan beringas. Bahkan siswi yang sempat dia tendang sebelumnya juga ikut melayangkan hantaman keras. Pukulan demi pukulan mendarat bertubi-tubi, dan Peter hanya menyaksikan itu dengan senyum licik. Sementara Sarah gemetar hebat menyaksikan kegilaan anak-anak didiknya. Sienna berbisik cemas ke Ryan, kalau Zhao bisa tewas jika terus dipukuli. Namun Ryan membalas santai kalau setiap orang itu seperti api, bisa memberi kehangatan, tapi juga sanggup menghanguskan segalanya. Amarah semua orang meledak jadi monster mengerikan. Tak lama, Zhao terkapar tak berdaya dengan luka parah akibat amukan brutal massa tersebut. Beberapa murid tersenyum sangat puas, tapi Ryan malah merasa bimbang. Peter tiba-tiba mengingatkannya kalau sekarang adalah gilirannya untuk ikut bertindak. Peter langsung menegaskan itu wajib karena semua mata mengawasi. Persatuan sangat mutlak demi bertahan hidup, tapi Ryan hanya memilih diam mendengarkan omong kosong itu tanpa sepatah kata pun. Kedua kubu saling berhadapan, kelompok Ryan masih bersih, sementara kelompok Peter berlumuran darah. Di situ, Zhao yang sekarat memohon agar disudahi saja. Dia memohon pada Peter dan yang lainnya untuk melepaskannya sambil berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun Peter hanya tersenyum dingin, melangkah maju, lalu menyatakan kejahatan harus benar-benar dimusnahkan. Sambil mengangkat pemukul bisbolnya, dia menyuruh Zhao pergi ke akhirat. Sarah berlari kencang demi menghentikan aksi gila itu. Tapi Tony dan kawan-kawan malah penasaran menonton kelanjutannya. Tanpa ragu sedikit pun, Peter menghantam kepala Zhao dengan keras. Saat darah segar menyembur ke wajah Peter, Zhao mengutuknya dengan sisa nafas terakhirnya, membisikkan bahwa Peter telah menipu mereka. Seketika, seluruh area menjadi sunyi senyap saat Peter menjatuhkan pemukulnya ke tanah. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia santai mengelap kacamata berdarahnya. Sebelum membawa para murid melangkah keluar menembus kabut tebal. Wang yang ikut keluar dari kabut tebal langsung melongo kaget, membuat murid lainnya buru-buru berlari maju menyusul dirinya. Dilasil, coba bayangkan perasaan kalian kalau ada di posisi Fei yang shock karena ramalan Ryan terbukti benar. Kota di depan mereka memang kota H, membuat para murid girang karena tak kelaparan lagi. Peter mengingatkan bahwa selama mereka berada di luar area kabut, mereka aman. Berbekal kepastian itu, dia langsung berseru kalau pesta kemenangan mereka bisa segera dimulai sekarang juga. Namun Ryan meragukannya dan bertanya, apa dia tidak khawatir masalah baru akan muncul? Peter menjawab santai kalau mereka butuh pelampian emosi. Benar saja,
murid-murid langsung menjarah isi supermarket dengan antusias. Tony membuka sebungkus keripik kentan lalu menangis bombay karena rasanya yang sangat lezat di dekatnya. Wang melihat rak yang penuh dan berpikir makanan ini cukup untuk 1 bulan penuh. Di sudut lain, seorang cowok dengan canggung menyodorkan makanan favorit milik salah satu siswi. Sialnya, cewek itu menepis tangannya dengan kasar, memarahinya karena baru peduli sekarang, tapi tetap mengambilnya sambil memuji kalau Peter jauh lebih bisa diandalkan. Gadis-gadis langsung mengerumuni Peter dengan penuh kagum. Ryan dan Sena hanya bisa menonton saat yang lain menobatkan Peter paling bisa diandalkan. Tapi tak lama, Sena menyadari kalau Ryan tampak melamun. Sorot mata Ryan terfokus pada jam dinding di dekat sana. Sepertinya ada hal janggal yang mendadak melintas di pikirannya. Dia langsung menyuruh mereka mengeluarkan ponsel. Walau Faye sempat protes karena tidak ada sinyal, tapi karena Ryan terus mendesak, kedua cewek itu pun buru-buru merogoh saku mereka masing-masing. Begitu waktu di ponsel dicocokkan, ternyata jam mereka selisih beberapa menit. Ryan pun tersenyum kecut, karena dugaannya terbukti benar. Perbedaan aliran waktu ini nyata, bukan sekadar perasaan mereka saja. Sienna buru-buru bertanya, apa arti semua keanehan ini bagi mereka? Ryan menjawab, kalau dugaannya tepat, saat ini mereka sebenarnya sedang terdampar di kota yang lain. Mendengar hal itu, Sena makin bingung, tapi suara tutup botol yang terbuka langsung menyela obrolan mereka. Cairan merah dituang ke gelas kaca, di mana Peter sedang asik menikmati minumannya. Dia bahkan memuji rasa anggur mahal itu, walau matanya terus mengarah tajam pada Ryan. Ryan pun menoleh tepat ketika Peter berbisik kalau pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Sambil menuangkan sisa anggurnya ke lantai, Peter menantang pilihan Ryan. Nah, bersiaplah, karena kaos kembali pecah. Saat mereka mendengar jeritan Danny yang sedang diinjak-injak oleh murid lain dengan kejam. Murid itu masih belum puas dan terus menghajar Danny tanpa ampun. Yang lain hanya menonton pasrah saat si pelaku terus memaki dan mengejek Danny yang kerjanya cuma makan saja. Dituduh begitu, Danny hanya bisa terus meminta maaf ketakutan. Murid kejam itu bersiap melayangkan tinju maut untuk merebut makanannya, tapi tiba-tiba tangannya dicengkeram erat dari samping. Ternyata Ryan yang menahan lengannya dengan sangat kuat. Ryan lalu menyentaknya keras hingga cowok itu terjungkal menabrak rak belanjaan. Dengan emosi meluap-luap, dia membentak menanyakan apa mau Ryan sebenarnya. Ryan menjawab santai kalau dialah yang pantas bertanya begitu. Si murid menuduh Danny mencuri makanan kalengnya, tapi Faye langsung menyindir makanan kaleng. Apa yang dia maksud? Toh supermarket ini bukan miliknya pribadi. Cowok itu mengelak dan berdalih. Siapa cepat dia yang punya logika bodoh itu membuat Faye naik pitam, tapi Ryan dengan sigap langsung menahannya, agar tidak makin emosi. Pandangan Ryan beralih ke murid-murid lain yang asyik berpesta pora, menanyakan apakah mereka benar-benar merasa sudah aman. Dia memperingatkan, kalau kota ini masih diselimuti kabut dan monster bisa menyerang kapan saja. Tapi di situasi genting begini, mereka malah sibuk bertengkar karena masalah sepala. Sayangnya, peringatan Ryan diabaikan begitu saja, karena mereka merasa bahaya sudah benar-benar lenyap. Tiba-tiba terdengar suara lain yang setuju dengan ucapan Ryan. Rupanya itu Peter, yang kembali mengingatkan semua orang agar tetap bersatu, terutama di situasi sulit seperti sekarang. Peter juga memperingatkan kalau pasokan mereka bisa habis kapan saja, jadi makanan harus dibagikan dengan sangat hati-hati. Ryan hanya bisa terdiam menatapnya, sampai seorang cewek tiba-tiba menyahut setuju. Semua mata tertuju pada sosok cewek itu, yang ternyata adalah Shin. Langkah kakinya yang mendekat ke arah Sena dan Faye langsung disambut dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Wajar saja, karena dia hanya diam saat konflik berdarah sebelumnya, dan baru menampakkan batang hidungnya sekarang. Dengan santai Shin berkata bahwa tiap kelompok butuh pemimpin sejati, agar tidak mudah hancur terpecah belah seperti butiran pasir. Sambil menunjuk langsung ke arah Peter, dia menyatakan dialah kandidat terbaik. Peter menanggapi hal itu dengan senyum tipis yang misterius sambil membetulkan letak kacamatanya. Banyak murid setuju Peter yang mengurus makanan mereka, tapi si perundung Danny malah terdiam kaget. Dia menunjuk Peter dan bertanya penuh emosi kenapa harus tunduk padanya padahal mereka semua adalah teman sekelas. Namun Ryan langsung membalas telak pertanyaannya. Kalau memang sesama teman kelas, kenapa dia boleh menjarah makanan, sedangkan Danny dilarang keras? Cowok nakal itu langsung bungkam tanpa bisa membantah sedikit pun. Akhirnya,
Dia pergi dengan dongkol. Peter yang sejak tadi mengamati perdebatan sengit itu, terus menatap tajam ke arah Ryan, sambil menyunggingkan senyum licik di wajahnya. Beberapa saat kemudian di dalam mall, Sienna dan Faye sedang berjalan-jalan, ketika mendengar suara bising, mereka melihat siswi lain asik mencoba tas dan baju mewah, termasuk Shin yang sedang dipuji, karena penampilannya sangat modis. Melihat pemandangan konsumerisme itu, Sienna buru-buru memperingatkan, kalau tindakan mereka bisa memicu masalah, jika ketahuan, gadis-gadis itu pun langsung terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Salah satu dari mereka mengejek dengan berkata siapa juga yang bakal marah. Kalau takut mending jangan ikut-ikutan. Tiba-tiba, Shin menyela dengan memuji, kalau kecantikan alami Sienna tidak butuh hiasan mahal apapun. Tapi dia berbisik licik, kalau jadi Sienna, dia pasti ingin tampil secantik mungkin di depan cowok idamannya. Mendengar hasutan manis itu, mata Sienna langsung membelalak kaget. Pandangannya perlahan beralih pada deretan baju indah di dalam toko. Faye menyadari keraguan temannya, lalu memanggil namanya dengan cemas. Sementara itu di warnet, Ton dan gerombolannya sudah menyewa seluruh tempat. Peter juga ada di sana, mendengarkan mereka yang giran, karena komputer warnet masih bisa dipakai main game. Tepat saat dia hendak pergi, seseorang memanggil namanya dari belakang. Ternyata Wang yang mengajaknya bergabung, karena mereka kekurangan satu pemain lagi. Setelah terdiam sejenak, Peter menolak halus dan menyuruh mereka bersenang-senang. Sementara itu, Ryan berdiri sendirian di balkon luar menatap kota mati yang sepi. Lamunannya buyar saat mendengar suara sindiran halus yang menyebut orang lain sangat naif. Dia menoleh dan mendapati Peter sedang memegang segelas anggur lalu menawarkannya. Tapi Ryan menolaknya mentah-mentah dengan dingin. Peter cuma tersenyum lebar mendengar itu. Dia menaruh gelasnya, lalu bertanya, apakah Ryan paham situasi mereka sekarang? Dia tahu yang lain belum sadar apa yang sebenarnya terjadi, karena tidak paham krisis ini, makanya masih sibuk memikirkan kosmetik, malah ada yang asyik main game, cuma fokus pada keuntungan semata. Peter menunjuk ke arah kota kosong yang menyisakan mereka saja. Dia lalu bertanya apa artinya ini. Dia yakin, meski yang lain masih buta, Ryan pasti sudah menyadarinya sejak awal. Makanya dia bilang mereka berdua itu beda dari yang lain. Dia mengajak Ryan bekerja sama, cuma mereka yang bisa memanfaatkan nilai asli dari kota mati ini. Tapi Ryan cuma diam menatapnya tajam, tanpa membalas ucapan itu. Saat Peter menoleh, dia langsung shock. Ryan bilang dia sama sekali tidak tertarik, padahal membosankan seperti itu. Tanpa banyak bicara Ryan langsung pergi meninggalkan Peter. Dia membanting pintu dengan keras. Peter yang murka langsung meremas gelas anggurnya sampai pecah sambil menggumamkan nama Ryan. Malam harinya di hotel, Ton langsung ambruk ke kasur empuk dengan sangat nyaman. Di sisi lain, Sean malah asyik berendam santai, bak mandinya penuh susu dan kelopak mawar. Sama sepertinya, Danny juga tertidur sangat lelap di kamarnya. Tapi Faye malah menangis sendirian di pojokan. Dia menyadari kalau Sienna tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari kamar mereka. Sementara itu di supermarket, seseorang sedang sibuk mengambil senter. Ternyata itu Ryan. Dia menyalakannya perlahan untuk memastikan senternya berfungsi lalu buru-buru memasukkannya ke dalam tas. Tapi mendadak dia melihat bayangan melintas di luar. Merasa heran, Ryan langsung berbalik. Dia melihat seorang gadis berjalan ke arah toko sebelah. Pas dia amati lebih dekat, ternyata itu Selena. Di dalam toko baju, Selena berdiri, mematung menatap gaun yang dipajang di manekin. Pikirannya kacau, tapi ucapan Shen soal berdandan demi cowok yang disukai terus terngiang-ngiang di kepalanya. Tekadnya bulat, tangannya mulai menjangkau gaun itu, namun dia langsung tersantak kaget saat sebuah suara tiba-tiba memanggil namanya dengan pelan. Saat berbalik, dia melihat Ryan yang bingung kenapa dia berkeliaran malam-malam. Selena beralasan tidak bisa tidur dan cuma ingin jalan-jalan. Lalu dia balik bertanya kenapa Ryan membawa ransel besar. Ryan menjelaskan singkat, kalau dia sedang mengumpulkan pasokan penting, dia melarang Sienna keluyuran sendirian. Sienna langsung tersenyum sambil bilang, kalau Ryan memang selalu bisa diandalkan dalam situasi apapun. Tiba-tiba, dia berjinjit mendekat. Dia bertanya apakah Ryan akan terus melindunginya selamanya. Ryan langsung membuang muka. Hal ini membuat Sienna panik setengah mati dan buru-buru meralat ucapannya. Namun, sebelum dia sempat bicara lagi, Ryan langsung membekap mulutnya. Dia berbisik menyuruhnya diam. Setelah tangannya dilepas, dengan gemetar, Sienna berbisik menanyakan apa yang terjadi. Ryan menariknya bersembunyi. Dia berbisik,
kalau ada orang mencurigakan di luar, dari balik kegelapan. Mereka mengintip sesosok misterius berjas hujan yang berjalan pelan melewati toko itu. Mereka saling pandang dengan penuh tanya. Sosok misterius itu baru saja keluar dari arah supermarket, tapi Ryan merasa janggal karena orang itu memakai jas hujan, padahal cuaca tidak sedang gerimis. Penasaran, mereka memutuskan untuk menyelidikinya ke depan supermarket. Begitu tiba di lokasi, Ryan mencium bau yang sangat aneh. Hal ini langsung membuat Sienna merasa cemas. Firasatnya terbukti. Wajah Ryan mendadak tegang. Waduh, gawat banget ini. Benar saja, sedetik kemudian mereka berdua melihat bagian dalam supermarket sudah mulai dilahap kobaran api dahsyat. Tanpa pikir panjang, Ryan menyuruh Sienna memanggil yang lain. Begitu Sienna pergi, dia menaruh tasnya dan mencari alat pemadam api di sudut ruangan. Tapi sialnya benda itu lenyap. Ryan bingung karena dia ingat betul alat itu ada di sana tadi siang. Karena terdesak, dia mendobrak pintu ruang staf. Untungnya dia menemukan keran air beserta ember kosong. Sementara itu di hotel, Sienna berteriak panik memberitahu kalau supermarket kebakaran. Dia mengajak semuanya untuk membantu. Begitu semua orang berhamburan ke lokasi, mereka langsung shock melihat besarnya kobaran api. Salah satu murid berteriak menyuruh semuanya mengambil air di toilet terdekat. Mereka langsung bergerak cepat, mengangkut ember demi ember lalu menyiramkannya ke arah jilatan api. Ryan juga ikut berjuang menyiramkan air berkali-kali. Sialnya, usaha mereka terasa sia-sia. Api justru berkobar makin liar dan membesar. Saat mendongak ke langit-langit, Ryan mendadak teringat sesuatu. Dia menatap sensor pemadam otomatis di atas sambil heran kenapa alat itu tidak menyala. Lalu matanya beralih ke pintu masuk yang dipenuhi asap. Tiba-tiba Ryan berteriak menyuruh semua orang menutup pintu rapat-rapat. Sontak yang lain memprotesnya. Mereka takut malah mati lemas akibat asap tebal di dalam. Tapi Peter langsung membentak agar mereka menuruti perintah Ryan. Begitu tombol ditekan dan pintu tertutup rapat, asap hitam pekat langsung mengepung ruangan. Hal ini membuat semua orang terbatuk-batuk hebat. Sambil membekap hidungnya, Ryan cuma diam mengepalkan tangan. Sementara yang lain terus mengeluh kesakitan karena sesak. Ada yang berteriak cemas bertanya, apakah rencana gila ini memang akan berhasil? Di tengah kepungan asap, Ryan terus berharap sensor darurat itu bekerja. Dan akhirnya, harapan itu terkabul. Guyuran air dingin langsung menyembur deras dari atas. Air dari sprinkler langsung membasahi sisi ruangan dan memadamkan api. Begitu situasi mulai aman, para murid menghela napas lega, sementara Peter menyuruh Wong segera menghitung total kerugian mereka. Wong mengajak beberapa orang untuk memeriksa kerusakan. Sementara Ryan memilih menyelidiki area itu sendirian. Saat melangkah di antara puing-puing, matanya tidak sengaja menangkap sesuatu di lantai. Dia berjongkok untuk mengamati sisa pecahan botol dengan sangat teliti. Setelahnya dia kembali berdiri tegak di dekatnya dan meratapi sebagian besar pasokan makanan mereka yang telah hangus terbakar. Ton panik setengah mati mendengarnya dan heran kenapa bisa ada kebakaran mendadak, tapi Ryan langsung menyela. Dia menegaskan kalau kebakaran ini jelas-jelas sengaja direncanakan. Mendengar tuduhan itu, Paul makin bingung, rasanya tidak masuk akal jika ada orang yang tega membakar makanan mereka sendiri. Ryan lalu bilang, kalau si pelaku sebenarnya sudah meninggalkan jejak konyol. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia melangkah maju sambil menunjuk sisa-sisa botol Florida Water yang memicu kebakaran tadi. Pelaku membakar cairan Florida Water itu, lalu langsung kabur kembali ke hotel. Dia berpura-pura panik dan membaur dengan rombongan yang datang membantu memadamkan api. Tony langsung berteriak kalau siapapun yang tubuhnya bau Florida Water adalah pelakunya. Tapi Ryan kembali berjongkok. Dia menyelai kalau ada satu hal krusial lagi. Dia memungut sisa pecahan kaca lalu menjelaskan kalau bau Florida Water itu sangat cepat menguap karena panas api, jadi mustahil baunya masih menempel. Tapi saat Ryan mau membeberkan bukti lain, Danny mendadak berteriak histeris. Danny berseru kalau dia baru ingat sesuatu. Dia langsung menunjuk ke arah cowok yang merundungnya tadi siang sambil menuduhnya sebagai pelaku. Dia sempat mencium bau Florida Water yang sangat menyengat darinya. Cowok itu langsung balas berteriak menuduh Danny cuma memfitnahnya. Tapi tiba-tiba kerah bajunya dicengkeram seseorang. Orang itu bilang kalau dia sepertinya butuh dihajar biar kapok. Saat menoleh, ternyata itu Peter yang mengaku juga mencium bau serupa darinya. Sadar posisinya terpojok. Karena semua orang mulai curiga, cowok itu mencoba kabur. Dia mendorong Peter
agar menyingkir dari jalannya. Melihat hal itu, Wang langsung mengejarnya dengan sangat cepat. Wang yang lincah berhasil mencengkeram kaos pelaku dari belakang. Lalu dia membantingnya keras-keras ke lantai. Para murid takjub melihat betapa cepatnya Wang meringkus pelaku. Mereka langsung mengepung si pelaku sambil berbisik menebak motifnya. Sementara Rian menduga cowok itu kasar atas kejadian tadi sore. Mendengar alasan itu, Peter cuma mendengus jijik melihat kelakuan busuknya, tapi si pelaku malah balas berteriak. Dia menuduh kalau Rian Lan yang sebenarnya punya niat jahat. Dia langsung menantang Rian dan bertanya apa Rian pikir dia tidak tahu rencana rahasianya. Para murid pun menoleh ke Rian sambil berbisik kalau dia dan Sena memang yang pertama menemukan api itu. Pandangan mereka beralih ke Sena, heran kenapa dia dan Rian ada di sana selarut itu. Sena mengepalkan tangannya saat mendengar mereka menyebut hal ini aneh. Tiba-tiba, si pelaku berteriak kalau dia melihat tas Rian di meja kasir saat dia tiba. Jadi dia menduga Rian pasti berencana mengambil kembali sesuatu yang berharga. Mendengar tuduhan itu, Toon dan murid lainnya mulai menatap Rian dengan penuh curiga. Dan coba tebak. Pas Toon buka resleting tasnya, isinya cuma cemilan, amplop, sama center plot twist macam apa ini. Semua orang langsung melongo heran. Tapi beda dari yang lain, ekspresi Sena langsung berubah saat melihatnya. Tak lama, yang lain mulai menginterogasi Rian soal barang-barang itu, sementara Sena menatapnya karena sudah bisa menebak rencana asli si Rian. Rian tidak bisa menghindar dari tatapan penuh selidik itu. Tiba-tiba, obrolan mereka terputus oleh suara tawa keras dari si pelaku yang tertangkap tadi. Dia tertawa sambil mengejek kalau Rian sebenarnya punya niat busuk. Tapi omongannya langsung dibungkam oleh Wang yang memitingnya agar diam. Setelah itu, Peter memanggil Rian dan mendesaknya untuk segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semua mata kembali tertuju pada Rian yang memilih bungkam. Fei yang berdiri di sampingnya tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya, lalu membisikkan namanya. Rian akhirnya pasrah dengan situasi ini dan berkata kalau dia akan pergi. Mendengar itu, Fei jelas kaget karena Rian benar-benar berniat pergi. Setelah suasana sempat hening sejenak, Peter berkata pada Rian kalau semua orang juga ingin keluar dari sini, tapi masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Namun Rian menjawab kalau itu tidak perlu dilakukan. Dia menyambar tasnya, lalu berkata akan mengurus masalahnya sendiri. Tapi sebelum dia sempat melangkah pergi, seseorang mendadak maju dan menghadangnya. Disinilah Shen muncul dan menegaskan kalau Rian tidak bisa pergi seenaknya. Apalagi mereka baru saja kehilangan banyak pasokan makanan, dan sekarang Rian malah mau membawanya pergi, tapi Rian mengabaikannya begitu saja, membuat Shen langsung naik darah. Dia langsung mengomel kalau dia sudah lama mencurigai gerak-gerik Rian yang aneh itu. Soalnya, saat kekacauan terjadi, cowok itu malah tetap santai seolah tidak peduli. Ton kaget mendengar ucapan Shen, membuat yang lain ikut terdiam, tapi Fei langsung membela Rian dan memarahi Shen, mengingatkan kalau bukan karena Rian, mereka masih terjebak di kabut. Danny juga setuju dan bilang tanpa petunjuk dari Rian, pelakunya pasti sudah kabur. Tapi Shen malah mengejek kalau Fei dan Dan cuma penjilat Rian, jadi mereka sama saja tidak bergunanya. Sebelum Shen bicara lebih jauh, Peter langsung membentaknya untuk diam. Shen menatap Peter dengan kesal karena ucapannya dipotong, tapi Peter membalasnya dengan tatapan tajam yang penuh ancaman. Akhirnya Shen terpaksa bungkam. Peter lalu menoleh ke Rian dan menebar kalau keputusan Rian sudah bulat. Rian pun menjawab pelan kalau dia memang tidak pernah punya rencana lain sejak awal. Mendengar itu, Shen menyindir lagi kalau Rian sepertinya sudah tahu semua ini bakal terjadi. Peter menghela napas panjang dan akhirnya memilih untuk berkompromi setelah mendengar perdebatan itu. Dia bilang mereka memang butuh orang untuk menyelidiki area sekitar, jadi dia menghargai keputusan Rian untuk pergi. Tapi Peter memperingatkan agar jangan ada lagi yang merusak kepentingan kelompok seperti si pelaku sialan tadi. Peter menambahkan kalau dia paham perbedaan pendapat mereka dan sudah bicara dengan Rian, tapi Rian tidak membalas dan hanya menatapnya datar. Meski begitu, Peter menegaskan kalau dia tidak akan menoleransi pembangkangan lagi. Murid lain langsung kasak-kusuk nggak jelas, tapi tunggu dulu. Tiba-tiba ada suara dari belakang yang mau ikut pergi bareng Rian, pas ditengok. Tebak siapa? Ternyata si Fei. Fei menegaskan kalau dia harus ikut karena terlalu berbahaya membiarkan Rian pergi sendirian. Lagi pula, kalau mereka pergi berdua,
Setidaknya mereka bisa saling menjaga di luar sana. Mendengar tekad Fai, Sienna langsung kaget dan menatapnya dengan cemas. Di saat yang sama, dia mulai bingung dengan perasaannya sendiri. Jadi, dengan segenap keberaniannya dia berkata ingin ikut juga, tapi Rian langsung menolak karena tidak tahu bahaya apa yang menanti di luar dan tidak bisa menjamin keselamatan mereka, makanya dia menyarankan agar mereka tetap tinggal saja. Sienna mencoba mendebat penolakan itu, tapi lidahnya mendadak keluh dan tidak tahu harus bicara apa lagi. Shen langsung memanfaatkan momen itu untuk mengejek Sienna penakut, tapi Fei memotong ucapan Shen dan menegaskan kalau Rian tidak perlu membujuknya. Fei lalu menatap Shen tajam, sekali dia mengambil keputusan, dia tidak akan pernah mundur. Melihat Fei yang benar-benar bersiap pergi, Danny mulai ketar-ketir. Dia merasa cuma Rian yang bisa melindunginya dari penindasan di sini. Dia sangat takut dibully lagi dan tidak mau merasakan penderitaan itu untuk kedua kalinya. Jadi dia langsung mengangkat tangan dan memohon untuk ikut pergi bersama Rian, bukannya bersimpati. Murid-murid lain malah mengejeknya dan bilang dia pergi saja karena porsi makannya terlalu banyak. Dengan begitu, kelompok Rian sekarang beranggotakan 4 orang, sementara Peter hanya memperhatikan mereka dalam diam. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan tenang, apakah ada yang mau ikut pergi lagi? Tiba-tiba seseorang mengangkat tangannya dan menyatakan ikut bergabung. Tapi cowok itu mengajukan satu syarat, yaitu mereka yang pergi harus membawa bekal makanan dan air untuk minimal 2 hari. Murid lain langsung ngamuk mendengar permintaan itu, tapi protes mereka terhenti saat dia menjelaskan alasannya. Katanya, kalau mereka menemukan sumber daya baru di luar, mereka akan kembali memberitahu kelompok. Mendengar alasan masuk akal itu, Peter langsung menyetujuinya. Tiba-tiba Sarah datang dan panik menanyakan kondisi mereka serta penyebab kebakaran tadi. Dia bahkan langsung memeriksa tubuh mereka satu persatu untuk memastikan tidak ada yang terluka. Peter menenangkannya dan berjanji akan menjelaskan situasinya nanti. Sementara itu, para murid mulai berbisik kalau Sarah tidak bisa diandalkan karena tidak mendengar keributan seheboh ini di hotel. Setelah paham situasinya, Sarah bertanya pada Rian, apakah dia yakin dengan keputusannya untuk pergi. Rian mengangguk mantap, membuat Sarah makin bingung karena firasatnya sendiri juga terasa makin tidak enak. Rian lalu menyarankan kalau lebih baik punya pemimpin daripada bergerak terpisah. Tapi Sarah tetap cemas karena mereka baru saja bisa beristirahat, sedangkan Rian malah mau menjelajahi tempat asing. Usai berpikir sejenak, Sarah menawarkan diri untuk ikut pergi bersama mereka. Tapi Rian mengingatkan kalau para murid di sini lebih membutuhkannya, membuat Sarah hanya bisa pasrah saat tahu mereka akan berangkat besok pagi. Keesokan harinya, kelompok Rian sudah siap dengan barang bawaan mereka di luar. Peter datang untuk melepas kepergian mereka dan mendoakan kesuksesan misi penyelidikan ini. Rian menjawab singkat sebelum memimpin kelompoknya berjalan pergi. Shen dan Peter memperhatikan kepergian mereka dalam diam. Shen akhirnya bertanya pada Peter, apakah rencana ini bakal berhasil? Tapi belum sempat Peter menjawab, Wayne mendadak memanggilnya dari belakang. Dia bertanya, bagaimana mereka harus memperlakukan si pembuat onar yang tertangkap tadi. Begitu Peter berbalik, si pelaku langsung gemetar ketakutan di tempatnya. Tapi Peter cuma tersenyum licik dan menyuruh mereka memberi bocah itu mainan api kesukaannya. Sementara itu, teman-teman Rian bertanya arah tujuan mereka, dan Rian menjawab kalau mereka menuju ke timur kota. Namun, Fei menyadari kalau yang lain sudah mulai mandi keringat karena kelelahan, makanya dia mengusulkan agar mereka istirahat dulu karena sudah berjalan sangat jauh sejak tadi pagi. Rian lalu memeriksa ponselnya dan kaget saat sadar kalau mereka sudah berjalan selama 3 jam penuh. Akhirnya dia setuju untuk beristirahat. Begitu duduk, Fei langsung membongkar tasnya dan menawarkan makanan pada Selena. Baru saja Fei menyodorkan makanan, seseorang mendekati mereka. Gadis berambut putih bernama Cici dengan sopan bertanya, apakah dia boleh ikut duduk bersama kelompok itu. Sadar kalau yang datang adalah kapten mereka, Fei langsung mengiyakan, tapi Cici memintanya memanggil nama saja karena mereka sedang tidak latihan. Namun Fei tetap menolak dengan sungkan. Mengabaikan hal itu, Fei malah menyuruh Selena yang gugup mengobrol dengan Cici. Tanpa disadari, dari kejauhan ada seseorang yang diam-diam memotret kebersamaan mereka itu. Foto itu menangkap kecantikan Fei yang segar, wajah manis Selena, dan tubuh Cici yang hampir tanpa cela. Setelah mengambil beberapa foto,
Si penguntit bergumam kalau perjalanannya kali ini benar-benar membawa hoki besar. Dani ngeliat Jin dan nanya apa dia beneran sempat foto-foto. Jin jawab kalau tempatnya pas banget buat potret estetik yang bakal diposting di blog pribadinya. Dia bahkan udah mulai ngebayangin reaksi heboh dan komentar manis dari para fansnya nanti. Ngeliat ekspresi narsis itu, Dani langsung ngatain dia mesum. Tapi Jin malah bangga dan menganggapnya pujian. Di sisi lain, Ryan cuma bisa dim sambil nyeruput minumannya. Pas dia naruh botolnya ke meja, dia ngeliat ada makanan busuk di dekatnya. Tiba-tiba, ada orang muncul di belakangnya dan nanya lagi ngapain. Cowok bernama Zhang itu langsung sadar kalau Ryan lagi serius merhatiin sisa makanan yang membusuk di atas meja tadi. Ryan balik nanya apa pendapatnya soal keanehan itu. Sambil naruh tasnya, Zhang ngaku udah ngelakuin eksperimen rahasia sejak insiden monitor kemarin. Dia mengaduk-aduk isi tasnya sambil ngeluh kalau waktu yang kacau bikin hasil penelitiannya gak pernah konsisten. Ryan sendiri milih dim mendengarkan semua penjelasan itu. Gak lama setelah itu, Zhang tiba-tiba nyeletuk kalau dia berhasil nemuin sesuatu yang janggal tentang kabut aneh tersebut. Dia ngeluarin alat kecil dan pamerin ke Ryan. Dengan cepat, Ryan langsung tahu kalau itu alat pendeteksi udara portaben, bikin Zhang kagum sama pengetahuannya yang luas. Zhang ngejelasin biasanya kabut polusi itu karena partikel berlebih seperti PM2,5. Tapi kabut kota ini beda. Ryan membenarkan kalau indeks PM2,5 di sana normal. Dia menatap Zhang dan nanya apa maksud sebenarnya dari semua ini. Zhang nyimpen alatnya sambil bilang kalau dia butuh laboratorium pamannya buat menganalisis kabut ini secara detail. Mendengar alasan itu, Ryan langsung menebak apakah itu motif asli Zhang ikut kelompok mereka. Zhang gak ngelak. Lalu nanya kenapa Ryan ngotot mau pergi ke arah timur. Ryan cuma jawab singkat kalau ada hal penting yang harus dia pastiin. Sementara itu, di dunia nyata, Liam lagi santai di kursinya saat Tao mendadak datang. Tao langsung ngeliat Liam lagi serius baca laporan tentang hilangnya barang supermarket misterius dan kebakaran setelah kejadian itu. Liam yang dengar suara langka, sepatunya langsung nanya situasi terkini. Tapi Tao bilang gak ada perkembangan baru soal Ibu Ryan. Sambil ngupas pisang, Liam bilang gak usah panik, karena mereka masih punya banyak waktu luang. Tapi, Tao nekenin tanpa pintu itu mereka gak bisa tahu dunia sana. Liam langsung membalas begitu rasa takut hilang. Subjek yang termotivasi pasti mulai bergerak sendiri. Dia juga yakin, tindakan mereka gampang ditebak lewat petunjuk yang tersisa, tapi Tao tetap nanya apa dia gak takut mereka bergerak lebih cepat dari perkiraan. Liam cuma ngejawab saat waktu kehilangan standarnya, cepat atau lambat, gak ada artinya lagi. Pas baru selesai ngomong, mendadak terdengar suara dengungan keras yang bikin bising. Bingung dengan situasi itu, dia langsung nyamber ponselnya dan nanya ke orang di seberang telepon tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu tahu situasinya, Tao nanya apa telepon itu dari organisasi mereka dan ada masalah apa. Tapi Liam malah langsung berdiri dan jalan ngelewatin dia gitu aja tanpa penjelasan, bikin Tao makin bingung. Sambil jalan santai ke pintu, Liam bilang ada sesuatu yang akhirnya muncul sesosok mayat baru. Sementara di dunia lain, Dani dan kawan-kawan tiba di kawasan kumuh yang sangat mengerikan. Ryan ngejelasin kalau mereka terpaksa lewat sini karena ini rute terdekat. Dan sesuai rencana, mereka bakal ngelewatin beberapa toko kelontong di jalan, jadi makanan aman. Tapi ada hal lain yang sebenarnya bikin dia khawatir. Mereka terus jalan selagi Jin masih aja sibuk japret sana-sini. Tapi tiba-tiba, matanya menangkap sosok misterius yang baru aja melintas di gang dekat sana. Sosok itu kelihatan gak asing, bahkan Jin dengar orang itu ngumam soal pangan jadi terkenal. Kaget setengah mati, Jin langsung madep ke gang dan teriak nanya siapa di sana. Bikin temen sekelasnya heran. Jin bilang dia baru aja ngelihat seseorang di dekat situ, tapi yang lain gak percaya dan ngira dia cuma berhalusinasi. Padahal Jin yakin banget sama penglihatannya, bahkan dia ngerasa kenal betul sama orang itu. Makanya, Jin bilang mau ngecek dulu dan bakal nyusul mereka nanti. Dua temannya pun pergi duluan sambil bisik-bisik kalau Jin kayaknya udah mulai gila dan paranoid. Setelah itu, Jin nekat maju sendirian sambil megang kameranya. Pas jalan makin dalam ke gang yang nyeremin itu, dia sadar kalau kabut di sekitarnya mendadak makin tebal. Dia menelan ludah cemas, lalu langsung berhenti melangkah. Dia mengarahkan tangannya ke arah kabut tebal itu. Penasaran apa udara ini beneran beracun. Tapi pas jarinya masuk ke kabut, gak terjadi apa-apa. Dia pun mikir,
Apa dirinya cuma terlalu parno aja ya? Tapi tiba-tiba, ada bau anjir menyengat tercium, sangat dekat. Pas dia buru-buru ngeliat ke bawah, dia shock berat pas tahu kalau yang di bawahnya itu genangan darah segar. Jin merhatiin sekitar dan sadar kalau cipratan darah itu juga mengotori tembok gang. Dia bingung setengah mati, kenapa ada darah sebanyak ini, padahal cuma rombongan mereka yang ada di dimensi ini. Dia pun coba nyari petunjuk lagi, tapi pemandangan berikutnya di atas tanah, sukses bikin lututnya lemes. Di sana tergeletak sebuah kamera yang persis punya dia, dan kondisinya udah bersimbah darah. Sambil gemetaran, dia coba ngedeket ke arah kamera misterius itu. Tapi makian keras tiba-tiba menggema di dekat sana, dan bikin dia loncat kaget. Dia mikir apa ada orang lain, tapi karena suasananya makin ganjil, dia mutusin buat sembunyi dulu. Jin langsung muter balik dan buru-buru nyari tempat aman buat sembunyi. Suara teriakan marah masih terdengar saling bersahutan di dekat situ, disusul bunyi benturan keras yang menggema di seluruh gang. Jin meringkuk di balik tumpukan kardus sambil ngedenger jeritan ngeri dari kejauhan, badannya gemetar hebat karena ketakutan setengah mati. Apalagi pas dia dengar ada langkah kaki orang berjalan di dekatnya. Dia panik setengah mati kalau orang itu ke arahnya, tapi langkah kaki itu makin dekat, dia gak sempat kabur lagi. Akhirnya dia cuma bisa pasrah sambil merem dan nahan napas saking takutnya. Beberapa detik kemudian langkah kaki itu lewat persis di depannya. Untungnya dia terus nunduk, pas dia berani angkat kepala, ternyata udah gak ada siapa-siapa. Baru deh dia bisa napas lega, setelah orang misterius itu pergi jauh. Tapi tunggu dulu guys, layarnya mendadak nyala, karena gak sengaja kepencet. Pas dia ngeliat hasil fotonya, dia langsung melotot shock setengah mati. Di foto itu, kelihatan dua temannya lagi lari tunggang langgang ketakutan. Dia bingung setengah mati, kok bisa mereka tiba-tiba ada di dalam gang itu. Seketika dia teringat kamera misterius di atas tanah tadi. Berbekal rasa penasaran, Jin pun melangkah maju menembus kabut dengan sangat hati-hati. Pas nemu kameranya lagi, dia langsung ngambil dan ngecek galeri fotonya dengan tangan gemetar. Dan gila, isi fotonya benar-benar sama persis dengan yang baru dia jepret tadi. Sementara itu, Rian yang lagi ngecek peta bilang ke yang lain kalau ada toko di depan. Dengar itu, Loki langsung ngedungan dan nyumpah-nyumpahin petar karena cuma ngasih mereka perbekalan seadanya. Tapi tiba-tiba, Fei nanya kemana perginya Jin. Padahal tadi dia jalan tepat di belakang mereka. Temannya yang lain ngejawab kalau Jin tadi dengar sesuatu dan pergi buat ngecek sendirian. Rian langsung ngingetin kalau kabut ini sangat berbahaya dan heran kenapa mereka ngebiarin Jin pergi gitu aja. Taman itu coba membela diri dan bilang itu bukan salah dia, tapi Loki motong pembicaraan dan mutusin buat nyari Jin sekarang juga selagi yang lain nunggu di toko. Dia pun langsung narik temannya itu buat ikut mencari. Ngeliat mereka pergi, Sena langsung nanya ke Rian apa mereka semua bakal baik-baik aja. Rian ngejawab kalau dia juga belum paham sepenuhnya cara kerja kabut aneh ini, tapi belum sempat dia selesai ngomong, mendadak terdengar suara jeritan super kencang dari kejauhan.